Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mu dan Dewa Kaisar Lang Xuan ke tambang milik Dewa Kaisar Lang Xuan. Mereka juga menemukan keberadaan yang mengerikan dari zaman prasejarah di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah pertemuan aliansi surga berakhir, masalah keempat akan menyebabkan para penguasa berbagai dunia berdiskusi dalam waktu yang lama. Tanpa disadari, hal itu akan melemahkan posisi yang mulia Hao di hati setiap orang, dan itu juga akan menurunkan reputasi 10 yang mulia surgawi. Terlebih lagi, ketika berita kematian Kaisar Langit menyebar, segala macam rumor akan menyebar dengan sangat cepat. Gambar 10 yang mulia surgawi akan sangat didiskon. Ini adalah pertarungan hati. Jika urutan keempat peristiwa besar ini diubah sedikit, dampaknya tidak akan seperti itu. Qin Mu telah mengalami baptisan tahap 9 neraka. Hati Dao-nya murni, dan kebijaksanaannya terbuka. Itulah mengapa dia bisa mengubah situasi 10 yang mulia menjadi tidak menguntungkan hanya dengan beberapa kata. Hati Dao dan alam Dao, para praktisi seni dewa dan dewa di masa lalu dan masa kini tidak terlalu mementingkan mereka. Namun, di masa depan, akan ada lebih banyak orang yang menghargai hati Dao dan alam Dao. Beberapa orang dapat melihat lebih jauh dan berpikir dalam hati, karena Kaisar Langit adalah boneka dan bukan Kaisar Langit yang sebenarnya, dan 10 yang mulia langit pasti akan menang. Siapa yang akan menjadi Kaisar Langit ketika gambaran besarnya sudah ditetapkan? Lagi pula, ada 11 yang mulia surgawi. Di masa depan, kita tidak hanya harus berdiri di antara Kaisar Surgawi dan 10 yang mulia surgawi, kita juga harus berdiri di antara mereka. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu akan dikutuk. Di masa depan, bahkan jika 10 yang mulia surgawi memusnahkan para dewa kuno, dunia tidak akan damai. Sebaliknya, pertempuran akan menjadi lebih intens dan pahit. Kita harus bersiap. Selama pertemuan surgawi, 10 yang mulia memiliki ekspresi hangat seperti angin musim semi, tetapi hati mereka tidak tenang. Tanpa sadar, Qin Mu telah menjadi lawan yang merepotkan, dan lawan ini bahkan menyelinap ke tengah-tengah mereka untuk menyebut mereka saudara dan membagi keuntungan. Namun, saat itu, Yang Mulia Yun, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada dia, juga mati di tangan kita. Yang Mulia Mu saat ini masih kalah dengan Yang Mulia Yun. Mungkin angan-angan untuk menjungkir balikan langit dengan satu tangan. 10 yang mulia surgawi memiliki rencana mereka sendiri, menghitung untung dan rugi. Setelah pertemuan istimewa ini, seluruh dunia dan surga akan melihat potensi reformasi perdamaian abadi dan reformasi kaisar pendiri. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang menantikan reformasi perdamaian abadi dan mencoba untuk menyerap hasilnya. Situasi perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Mereka harus dengan tegas melarang surga lain mengikuti reformasi perdamaian abadi dan kaisar pendiri. Pada saat yang sama, mereka harus bergegas dan menyusup ke perdamaian abadi, membiarkan klon mereka menyerap lebih banyak hasil reformasi. Mereka harus mempersiapkan masa depan dan mengambil inisiatif. Di masa depan, meskipun kekuatan reformasi begitu besar dan tidak dapat dihentikan, mereka akan tetap berada di puncak dunia, puncak kekuasaan. Kedamaian abadi, sebuah tempat kecil, telah menjadi tempat yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Tapi apapun yang terjadi di masa depan, itu tidak akan mempengaruhi posisi kita. Kita akan tetap menjadi predator teratas dunia ini. Dengan berakhirnya pertemuan aliansi surga, terjadilah arus bawah yang bergejolak. Mendirikan dunia binatang adalah masalah besar, dan sulit untuk melakukannya dengan mudah. Dunia binatang perlu menyatukan punggung dunia-dunia besar dan memindahkan binatang-binatang besar di belakang istana leluhur ke dunia binatang. Selain membutuhkan 10 yang mulia surgawi dan naga untuk membuka segel di belakang istana leluhur, mereka juga perlu membuka bagian belakang dunia yang tersegel. Bagi surga surgawi saat ini, melakukan hal-hal ini tidaklah sulit. Bagian belakang istana leluhur dan berbagai dunia disegel oleh primordium agung Kaisar Langit dan para dewa kuno di zaman purba. Kekuasaan pengadilan saat ini telah jauh melampaui kekuasaan di masa lalu. Namun, untuk mencapai langkah ini dan menyatukan bagian belakang masing-masing dunia ke dalam dunia binatang, hanya membiarkan raksasa primordial tinggal di sana dan tidak membiarkan ras lain masuk, mereka masih perlu mengembangkan seni dewa penyegel baru. Ini tidak sulit bagi 10 yang mulia surgawi dan makhluk suci di surga celestial. 10 yang mulia surgawi menyerahkan masalah ini kepada leluhur Dao dan sekte Dao surga. Qin Mu, di sisi lain, memiliki waktu untuk berkultivasi di kediaman Yang Mulia Mu dan memahami aspek yang lebih berguna dari tahap 9 neraka. Dari waktu ke waktu, para penguasa surga datang berkunjung, tetapi mereka semua dihentikan oleh anak buahnya. Dia tampak seperti sedang berkultivasi dengan damai. 10 yang mulia surgawi mendirikan dunia binatang dan mengecualikannya, tetapi Qin Mu tidak mengambil hati. Selama dia menguasai seni dewa pemanggilan, itu bukan masalah besar bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pembangunan dunia binatang. Setengah tahun kemudian, 10 yang mulia mendirikan dunia binatang.
Naga itu memimpin raksasa primordial ke dunia binatang, dan dewa pertama berhasil memanggil raksasa primordial pertama. Ketika raksasa primordial kembali ke dunia binatang, hal itu menyebabkan keributan lain di ribuan dunia. Saat itulah Qin Mu berjalan keluar dari istana yang mulia Mu. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa dewa memanggil raksasa primordial dari surga. Mereka menaikinya dengan gembira. Jalanan dan gang semuanya membicarakan tentang pemanggilan raksasa primordial dan kekayaan istana leluhur. Sudah cukup banyak orang dari kahyangan yang pindah ke istana leluhur, bersiap untuk menetap di sana dan mengambil kekayaan istana leluhur. Bahkan ada desas-desus bahwa Kaisar Langit telah mengumpulkan 10 yang mulia surgawi untuk berdiskusi dan bersiap untuk memindahkan surga surgawi ke istana leluhur. Qin Mu berjalan menuju istana ilahi Langshuan milik Kaisar Dewa Langshuan. Binatang buas besar lainnya turun dari langit, dan Dewa Muda sangat gembira. Dia bersorak, dan seharusnya dia yang memanggil binatang purba. Naga, jangan kecewakan aku. Kalau tidak, saat kamu bertemu saudaraku di masa depan, itu akan menjadi saat kematianmu. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia datang ke istana ilahi Langshuan. Dewa Kaisar Langshuan keluar untuk menyambutnya, dan mereka berdua duduk di Numino Sky Hall di istana. Qin Mu menjelaskan niatnya dan berkata, saya ingin meminjam paviliun giok istana leluhur Kaisar Dewa di kolam giok. Tatapan Dewa Kaisar Langshuan berkedip. Dia memegang cangkir tehnya dan melihat ekspresi wajahnya, tidak membiarkan perubahan ekspresi apapun lolos dari matanya. Ia menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, manfaatkanlah setiap kesempatan. Anda adalah orang yang kebal dan akan bergegas setiap kali Anda mencium bau amis. Anda pasti punya alasan mengapa ingin meminjam kolam giok saya. Keuntungan apa yang saya dapatkan? Qin Mu tersenyum dan berkata, saya akan membiarkan Anda memahami gunung hitam saya selama beberapa hari. Bagaimana dengan manfaat ini? Dewa Kaisar Langshuan tertawa keras dan meletakkan cangkir tehnya. Dia berkata dengan santai, gunung dan sungaimu yang malang penuh dengan orang-orang yang sulit diatur, jadi mengapa aku harus pergi ke tempatmu? Yang Mulia Mu, aku tidak akan mengganggumu. Aku sedang mempelajari reformasi dalam kedamaian abadimu, dan ada banyak pertanyaan sulit mengenai jalur, keterampilan, dan seni dewa yang aku tidak mengerti. Sayang sekali aku tidak dapat menemukan Jiang Baigui atau Kaisar Yan Feng untuk membantuku menyelesaikannya. Kamu adalah Yang Mulia Mu, yang terakhir dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi. Jelaskan padaku secara pribadi. Ekspresi Qin Mu bermasalah, dan dia berkata, meskipun aku adalah salah satu dari 3 pahlawan perdamaian abadi, aku sudah ketinggalan zaman selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin belajar yang terbaik, aku akan merekomendasikan seorang guru kepadamu. Namanya Su Shenghua, dan dia akan mengajarimu. Su Shenghua bersama Big Blackwood di istana leluhur. Dewa Kaisar Langshuan mencibir dan berkata, jangan coba-coba membodohiku dengan orang-orang tidak senonoh. Ajari aku secara pribadi, atau jangan pernah berpikir untuk masuk ke kolam giokku. Su Shenghua tidak senonoh? Qin Mu tertegun, dan dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia berkata sambil tersenyum, meskipun kultivasi dan kemampuan Su Shenghua tidak sebaik milikku, dialah yang paling mengetahui reformasi perdamaian abadi. Bahkan aku sedikit lebih rendah darinya. Aku jamin dia akan mengajarimu, dan dia pasti bisa membuatmu memahami segalanya dalam waktu singkat. Yang terbaik darinya adalah menggabungkan dan memperluas. Kaisar Dewa Langshuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tingkat pengolahanmu lebih rendah daripada tingkatanmu, itu berarti kamu belum sepenuhnya memahami reformasi perdamaian abadi. Yang Mulia Mu, aku tahu kamu selalu licik dan licik, jadi kami tidak perlu membuat rencana. Qin Mu tidak berdaya dan hanya bisa berkata, jika kamu tidak menganggapku vulgar, aku bisa mengajarimu. Tatapan Dewa Kaisar Langshuan berkedip. Kau juga tahu bahwa cakrawala yang mulia surgawi sungguh luar biasa. Jika kau berani salah menafsirkan, kesepakatan kita akan dibatalkan. Jari esensi ilahiku tidak bisa dihancurkan, dan aku hanya akan meninggalkan seni ilahi di kolam giok istana leluhur. Jika kau berani menerobos masuk, aku akan membunuhmu. Qin Mu tersenyum. Jangan khawatir, meski aku sering disalahpahami oleh orang lain, jauh di lubuk hatiku aku tetap orang baik. Langshuan tertawa dan mengangkat cangkir tehnya. Qin Mu juga mengangkat cangkir tehnya, dan keduanya meminumnya dalam satu tegukan. Qin Mu berdiri dan berkata, kalau begitu, mari kita berangkat ke istana leluhur. Kaisar Dewa, mari kita berinteraksi secara perlahan di jalan. Dewa Kaisar Langshuan tersenyum dan berkata, saya memiliki sejumlah kapal terbang yang akan menuju istana leluhur, jadi kita bisa bepergian bersama. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia berkata, 10 yang mulia sudah mulai memindahkan dewa dan setan ke istana leluhur. Saat ini, situasi di istana leluhur sangat bagus. Tidak ada lagi binatang hampa yang melakukan kejahatan, dan tidak ada seorang pun seperti Grand Emperor yang bisa mengendalikan induk binatang kehampaan. Juga tidak ada raksasa primordial di belakang istana leluhur. Damai,
Dan inilah waktunya untuk memigrasikan orang ke istana leluhur. Dewa Kaisar Langshuan tidak menyembunyikan apapun darinya dan berkata, sekarang, selain pasukan Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Surgawi lainnya telah bermigrasi ke istana leluhur. Selain itu, surga surgawi juga akan bermigrasi ke sana cepat atau lambat. Apakah Yang Mulia Surgawimu tidak mempunyai pemikiran apapun? Qin Mu memang tergerak. Istana leluhur dipenuhi dengan harta karun dan gunungan dewa. Itu adalah tempat yang harus diperjuangkan. Mengontrol istana leluhur berarti mengendalikan dunia. Meskipun kemampuan perdamaian abadi saat ini lemah, mereka pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jika mereka tidak masuk istana leluhur, masa depan mereka akan hancur. Namun, istana leluhur juga mengandung bahaya besar, bahkan lebih besar dari 10 Yang Mulia Surgawi. Makhluk yang mati di sana, terlepas dari ras atau tingkat budidayanya, akan menjadi korban bagi monster tua di era besar terakhir, mempercepat invasi mereka. Dari situasi saat ini, kedamaian istana leluhur tidak akan bertahan lama. Tatapannya berkedip. Kedamaian sementara dapat dipertahankan, tetapi di masa depan, ketika 10 Yang Mulia Surgawi menyingkirkan Adipati Surgat, penguasa bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya, mereka pasti akan saling menumpangkan tangan dan memperjuangkan ortodoksi langit dan bumi. Pada saat itu, istana leluhur mungkin akan dibantai hingga darah mengalir seperti sungai. Kekuatan 10 Yang Mulia Surgawi yang memasuki istana leluhur tidak dapat dihindari. Langit surgawi yang memasuki istana leluhur juga tidak bisa dihindari. Kalau begitu, perdamaian abadi juga harus masuk ke istana leluhur. Jika kita kehilangan kesempatan, kita mungkin kehilangan segalanya. Perdamaian abadi tidak bisa kehilangan peluang apapun. Dia merenung sejenak. Sekarang 10 Yang Mulia Surgawi bermigrasi ke istana leluhur, kekuasaan istana leluhur pasti berada dalam keadaan kacau. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan harta karun dan tempat untuk berkembang. Kedamaian abadi harus pergi, dan mereka harus pergi lebih awal. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menulis surat dan memerintahkan orang untuk mengirimkannya ke perdamaian abadi kepada Ling Yuxiu. Setelah lebih dari sebulan, Dewa Kaisar Langshuan menyiapkan kapal terbang. Mereka adalah armada yang terdiri dari ratusan kapal, dan setiap kapal seperti daratan terapung. Bahkan ada tembok kota dan bangunan di kapal yang memungkinkan ratusan ribu orang bertahan hidup. Selain itu, di kapal terdapat ekosistem lengkap yang bisa dibudidayakan. Bahkan ada dewa yang bisa menciptakan matahari, dewa yang bisa menciptakan bulan, dan matahari akan terbit dan bulan akan terbenam, berputar mengelilingi kapal. Kapal seperti itu dapat menopang ratusan ribu orang yang melayang di alam semesta selama ribuan tahun. Bahkan bisa menjaga keseimbangan ekologi. Armada seperti itu mampu menampung 150 juta orang. Itu cukup untuk mendukung migrasi seluruh surga. Qin Mu tidak bisa tidak mengagumi kekayaan yang mulia. Jumlah emas ilahi dan material ilahi yang dibutuhkan untuk membangun armada seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Bahkan surga biasa pun tidak dapat mendukung armada seperti itu. Dewa Kaisar Langshuan melihat ekspresinya dan tersenyum. Yang Mulia Mu, Anda masih muda dan memiliki kesempatan. Tidak perlu iri pada kami. Benar, berapa banyak orang yang ingin dikirim oleh perdamaian abadi Anda ke istana leluhur? Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak tegas dan berkata, saya memerintahkan orang untuk memberitahu Kaisar Yanxiu untuk mempersiapkan penduduknya. Semakin banyak semakin baik. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang telah dia persiapkan. Dewa Kaisar Langshuan berkata sambil tersenyum, meskipun kedamaian abadi kaya dan memiliki sumber daya keuangan yang memadai, keahlian untuk membangun kapal semacam itu masih kurang. Di dunia saat ini, selain para pemberontak Paramita Ark dari desa Riang, kapal-kapal terbaik adalah kapal-kapal besar dari surga celestial. Hanya ada 2 bahtera Paramita, dan dengan sumber keuangan Kaisar pendiri langit surgawi, kedua bahtera Paramita telah menghabiskan fondasi surga celestial. Namun, ada banyak sekali kapal seperti surga celestial. Qin Mu tahu dia sedang pamer, tapi dia tidak bisa membantahnya. Lagi pula, perdamaian abadi bahkan tidak bisa membangun kapal sebesar itu. Pada saat ini, para tamu perdamaian abadi bergegas dan meminta untuk bertemu Qin Mu. Pejabat dewa datang melapor dengan ekspresi aneh. Pengunjungnya adalah seorang pria berwajah hitam dengan banyak wajah dan tangan. Dewa Kaisar Langshuan melirik Qin Mu dan tersenyum. Undang utusan perdamaian abadi. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia langsung tahu siapa orang itu. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian bermuka 4 dan berlengan 8 berjalan dengan tergesa-gesa dengan botol giok kecil di satu tangan. Tangannya yang lain masing-masing menyambut Qin Mu dan Dewa Kaisar Langshuan. Wajahnya berkata, manusia jerami perdamaian abadi, Dutian, memberikan penghormatan kepada Dewa Kaisar Langshuan. Wajahnya yang lain berkata kepada Qin Mu, Dutian memberikan penghormatan kepada Master Sekte. Master Sekte, Kaisar memintaku untuk membawa orang-orang perdamaian abadi ke istana leluhur bersama Master Sekte. Dia memiliki total 4 wajah yang memandang ke segala arah.
Dia dapat berbicara dengan orang yang berbeda pada saat yang sama dan tidak merasa bingung sama sekali. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia memang cerdas untuk benar-benar mengirimmu ke sini. Dewa Kaisar, rakyatku sudah ada di sini. Kita bisa berangkat sekarang. Dewa Kaisar Lang Xuan memeriksa Raja Iblis Dutian dan berkata sambil tersenyum, kedamaian abadimu menggerakkan seseorang? Dan itu adalah Dewa Iblis. Qin Mu mengambil botol giok dari tangan Dutian dan berkata sambil tersenyum, kedamaian abadi kita tidak memiliki kapal sebesar itu, jadi kita hanya bisa menempatkan orang-orang yang akan bermigrasi ke dalam botol ini. Kita tidak sekaya Kaisar Dewa. Dewa Kaisar Lang Xuan tertawa keras dan naik ke kapal bersamanya. Raja Iblis Dutian berdiri di belakang Qin Mu dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Yang Mulia, dalam perjalanan ke istana leluhur kali ini, meskipun kapal dari surga sangat besar, saya khawatir kapal tersebut tidak akan mudah untuk dipindahkan, bukan? Kapal sebesar itu tidak dapat memasuki jembatan pergeseran bersama energi roh. Dewa Kaisar Lang Xuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu mempunyai pengetahuan, tetapi kamu telah meremehkan kekayaan surga surgawi. Kali ini, surga surgawi bermaksud untuk bermigrasi ke istana leluhur secara keseluruhan. Jika kita membiarkan surga surgawi terbang ke surga surgawi sendirian, entah berapa banyak dewa dan iblis yang akan mati karena kelelahan dalam perjalanan. Oleh karena itu, Sekte Dao dari surga-surga telah pergi ke istana leluhur untuk merancang jembatan pergeseran saling energi roh yang baru. Ini adalah jembatan yang sangat besar. Mau tak mau ia merasa bangga dan berkata dengan santai, jembatan ini membutuhkan 11 jembatan pergeseran saling energi roh agung. 11 yang mulia surgawiku akan membayar untuk masing-masing satu jembatan. Jembatanku akan selesai dibangun di sungai surgawi di luar gerbang surgawi selatan. Kapal-kapal itu perlahan-lahan berlayar keluar dari gerbang surgawi selatan. Tidak lama setelah armada itu berlayar, banyak pekerja surgawi dan dewa yang sibuk. Shiluo dari Istana Surgawi Penciptaan Patriark secara pribadi mengawasi armada dan mengarahkan penempatannya. Di atas sungai surgawi, sebuah altar pengorbanan yang sangat besar berdiri tegak. Dasar altar pengorbanan emas sebenarnya menempati seluruh sungai surgawi. Bagian tersempit dari sungai surgawi berada di kedamaian abadi, dan disebut Sungai Surging. Namun, lebarnya masih 800 mil. Ketika sampai pada sungai celestial di depan langit celestial, lebar sungai celestial bahkan lebih mencengangkan. Lebarnya 10.000 mil, dan ombak birunya seperti laut. Altar pengorbanan ini adalah fondasi dari jembatan pergeseran saling energi roh. Saking besarnya, bisa dikatakan spektakuler dan megah. Hati Qin Mu bergetar saat melihatnya. 8 bulan telah berlalu sejak surga memutuskan untuk membuka istana leluhur. Istana Penciptaan Patriark dari surga surgawi sebenarnya telah membangun gedung yang begitu megah dalam waktu yang singkat. Jembatan pergeseran saling energi roh dirancang oleh Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam, jadi dia tahu segalanya tentang jembatan itu. Data tersebut akan mempengaruhi keseluruhan situasi. Jika mereka mengubah satu data, mereka harus mengubah semua data dan menghitungnya lagi. Istana Penciptaan Patriark telah memperbesar jembatan pergeseran saling energi roh ribuan kali. Modifikasi data saja sudah merupakan proyek yang sangat besar, namun mereka mampu menghitung dan membuatnya dalam waktu sesingkat itu. Landasan surga celestial benar-benar tak terduga. Armada Dewa Kaisar Lang Xuan tiba di depan jembatan pergeseran bersama energi roh agung tepat ketika Yang Mulia Surgawi ke-11, Shi Qiluotong, hendak menyeberanginya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya menyala di altar pengorbanan, dan seluruh altar pengorbanan emas tampak hidup. Lapisan demi lapisan bangunan mulai berputar ke arah yang berbeda. Rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan altar pengorbanan dan bagian dalam altar pengorbanan diaktifkan, dan itu benar-benar menakjubkan. Di sekitar altar pengorbanan, ada juga para dewa dan iblis yang mengeksekusi seni ilahi mereka, mengeksekusi jalur dan keterampilan mereka untuk memandu air sungai surgawi untuk mendinginkan bangunan besar ini. Altar pengorbanan yang dibuat oleh Istana Surgawi Patriark Penciptaan terlalu besar. Saat rune bersirkulasi, panasnya sulit menyebar. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan sungai surgawi untuk mendinginkannya agar altar kurban yang telah susah payah ditempa tidak terbakar. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, pilar cahaya yang sangat terang melesat ke langit dari atas altar pengorbanan emas. Pilar cahaya itu sangat tebal dan menembus kehampaan, langit berbintang, dan menghilang tanpa jejak. Getaran dahsyat lainnya datang, dan pilar cahaya lainnya bersinar dari ujung lain ruangan. Dua pilar cahaya besar berbentuk corong terbentuk di langit di atas sungai surgawi. Kedua pilar cahaya terhubung, dan getaran mengerikan lainnya datang. Di sekitar altar pengorbanan, pekerja surgawi yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan mengguncang langit, sambil berteriak, jembatan sudah dibersihkan, jembatan sudah dibersihkan. Di kapal, Raja Iblis Dutian terperangah, dan dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan luar biasa dari surga celestial. Dia bergumam, surga benar-benar kaya. Qin Mu dan Kaisar Dewa Lang Xuan menyambut Shiluo dari jauh,
dan armada mulai bergerak ke jembatan pergeseran bersama energi roh agung. Ketika armada berlayar keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh, Qin Mu menyadari bahwa altar pengorbanan lainnya dibangun di istana leluhur dan tidak jauh dari kolam giok kuno. Kapal-kapal melambat dan berlayar menuju kolam giok. Sepanjang perjalanan, satu kapal perlahan turun dan tenggelam ke dalam selusin Gunung Dewa. Kapal itu berada di atas Gunung Dewa, dan seolah-olah sebuah kota dewa yang megah telah muncul di antara Gunung Dewa tersebut. Ratusan ribu orang keluar dari kota dewa dan memeriksa tempat tinggal baru mereka. Tidak lama kemudian, kapal lain mendarat di tepi sungai besar. Sepanjang perjalanan, kapal terbang terus-menerus mendarat. Migrasi seperti ini benar-benar membuka mata. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia mengeluarkan lentera yang mulia Yue untuk diserahkan kepada Raja Iblis Dutian. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya padanya. Sambil berpikir, dia bercerita tentang geografi kayu hitam dan ratusan ribu gunung hitam. Pergilah ke Dutian dan biarkan orang-orang dari perdamaian abadi keluar untuk berolahraga. Raja Iblis Dutian mengakui dan segera pergi dengan botol giok dan lentera. Dewa Kaisar Lang Xuan tersenyum. Berapa banyak orang yang dapat ditampung dalam botol kecil? Qin Mu tersenyum dan tidak menjawab. 2 hari kemudian, Raja Iblis Dutian tiba di ratusan ribu gunung hitam yang tertutup debu. Dia bertemu Yan Er dan berkata, Master Kultus telah memerintahkan saya untuk mengirimkan botol dunia termos untuk memigrasikan orang-orang dari kedamaian abadi. Yan Er terlonjak kaget dan berteriak, kamu membawa surga yang besar untuk memigrasikan orang-orang dari perdamaian abadi? Kamu membawa miliaran orang dari perdamaian abadi ke sini. Raja Iblis Dutian buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Master Kultus hanya memberi kita waktu 1 bulan, dan Kaisar hanya punya cukup waktu untuk menyimpan 300 juta orang, yang merupakan populasi dari beberapa ratus kota dewa. Yan Er terdiam. Lepaskan mereka, jangan lepaskan semuanya sekaligus. Meskipun Gunung Suci 100.000 kita memiliki cukup banyak orang, kita tidak dapat menangani begitu banyak orang sekaligus. Dutian berkata sambil tersenyum, yang lain untuk sementara bisa tinggal di dunia botol flash. Di dalam botol ini, populasi 10 miliar bukanlah apa-apa. Raja Iblis Dutian mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan para praktisi seni dewa dan dewa yang sedang beristirahat di dunia botol flash. Para praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi membawa banyak benih obat roh dan makanan, dan mereka segera terbang mengelilingi pegunungan hitam untuk menabur benih. Para praktisi seni dewa mengeksekusi seni dewa penciptaan agar benihnya tumbuh dengan cepat. 100.000 gunung hitam, meskipun dipenuhi dengan tanaman, tidak akan mampu menghidupi ratusan juta orang. Kayu hitam ini hanya dapat menghidupi 10 juta orang. Selain makanan, mereka juga membutuhkan ternak. Istana leluhur bisa menjinakkan raksasa purba atau memburu raksasa yang kuat, namun hal ini juga membutuhkan praktisi seni dewa dan dewa yang kuat untuk menjelajahi alam liar. Di sisi depan istana leluhur, ada juga raksasa primordial yang dipanggil oleh Ibu Pertiwi untuk berkembang biak dan tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Ada juga banyak raksasa yang ditinggalkan oleh naga di belakang istana leluhur, tetapi mereka tidak bermigrasi ke dunia binatang bersama mereka. Raksasa purba sangat berbahaya dan menakutkan. Belum lagi manusia yang terlahir lemah, bahkan dewa dan iblis pun akan terlihat sangat tidak berarti ketika menghadapi raksasa primordial, baik dari segi kekuatan maupun fisik. Kami masih perlu memperluas wilayah kami dan membangun kota dewa yang lebih besar. Raja Iblis Dutian mengerahkan praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi untuk memindahkan lebih banyak orang keluar dari dunia botol flash. Ia berkata kepada Yan Er, wilayah saat ini tidak bisa menampung begitu banyak orang. Selain itu, ada beberapa ratus kota dewa di perdamaian abadi, dan skalanya terlalu kecil. Tidak apa-apa menghadapi satu monster besar, tapi 2 atau 3 monster besar bisa menghancurkan kota. Yan Er sedang membangun sarang burung ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tersenyum dan berkata, Lan Yutian memiliki banyak murid binatang buas besar di bawah komandonya. Kita bisa meminta bantuan mereka. Murid binatang raksasa? Raja Iblis Dutian tercengang. Sulit baginya untuk membayangkan situasi binatang besar yang mendengarkan ceramah di bawah bimbingan Lan Yutian. Binatang besar itu juga bisa memahami ceramah Saint Lan. Yan Er membawakan beberapa telur burung pipit naga dan menaruhnya di sarang burung. Kelihatannya aneh, dan tanda pada kulit telur bukan hanya tanda burung pipit naga. Ada juga tanda kilin. Permukaan cangkang telurnya kasar, dan dari luar tampak seperti telur kilin. Telur kilin lebih kasar, tetapi tekstur telur burung pipit naga sangat halus. Yan Er menganyam karangan bunga di atasnya dan melukis beberapa wajah tersenyum. Dia berkata, Tuan Muda mengatakan bahwa meskipun kepala binatang buas besar itu besar, mereka tidak terlalu pintar. Namun, jika mereka bisa berkultivasi dengan Lan Yutian dan membangkitkan kebijaksanaan mereka, mereka mungkin bisa membangun peradaban binatang besar di masa depan. Beberapa binatang besar telah belajar menggunakan seni dewa.
Suamiku mengikuti pemimpin dunia binatang, naga, ke dunia binatang untuk mempersiapkan peradaban binatang besar. Master Kultus mengatakan bahwa naga adalah orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan dan tidak dapat membangun peradaban binatang besar, jadi dia menyuruh suamiku untuk bersiap. Raja Iblis Dutian memeriksa telur burung pipit naga dan melihat Yan membawa telur binatang kosong besar lainnya dan meletakkannya di tengah. Ia berubah menjadi seekor burung pipit naga besar dan duduk di atasnya. Fatih Dragon, orang itu sebenarnya menikah sebelum Master Kultus. Dutian berpikir, kapan orang ini menikah? Dia bahkan tidak memberitahu teman lamanya. Betul, mereka hamil sebelum menikah dan beramal syaleh sebelum menikah. Benda apa yang akan ditetaskan oleh putra naga kilin dan burung pipit naga? Terlebih lagi, mengapa ada telur sebesar itu di sini? Telur binatang kosong itu adalah telur daging, dan kulit telurnya adalah lapisan daging. Berbeda dengan telur burung biasa. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak mengetahuinya. Di armada Langshuan, jumlah kapalnya lebih sedikit. Setiap kapal mendarat sendiri-sendiri, memilih mendarat di tanah subur. Di kapal utama, Dewa Kaisar Langshuan dengan rendah hati meminta bimbingan dari Qin Mu, menjelaskan semua masalah yang dihadapi reinkarnasinya saat mencari pengetahuan dalam perdamaian abadi. Qin Mu menjawab semua yang dia tahu, tetapi dia juga menemukan banyak hal yang tidak dia mengerti. Setiap kali ini terjadi, Langshuan akan curiga bahwa Qin Mu menyembunyikan sesuatu. Namun, dia salah menuduh Qin Mu. Meskipun Qin Mu sering kembali ke perdamaian abadi untuk mempelajari hasil reformasi, perdamaian abadi berubah setiap hari. Segala jenis seni dewa, jalur, keterampilan, dan seni dewa telah dikembangkan, dan banyak jalur, keterampilan, dan seni dewa baru telah diperluas untuk membuka arah pengembangan yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa ada 100 aliran pemikiran yang bersaing dan 100 bunga bermekaran. Setelah Qin Mu kembali ke kedamaian abadi, waktu dia bisa belajar terlalu singkat. Biasanya dia akan memilih hasil yang bermanfaat untuk dipelajarinya. Adapun hasil lainnya, tidak peduli seberapa bagusnya, dia harus melepaskannya. Hasil paling mutakhir dari reformasi perdamaian abadi terkonsentrasi di Akademi, sedangkan hasil paling mutakhir terkonsentrasi di Akademi Pemahaman Dao. Mempelajari hasil dari beberapa tempat ini saja akan memakan waktu lama, apalagi mendapatkan hasil baru setiap saat. Dewa Kaisar Langshuan berkata, Kaisar Yanxiu mengumpulkan semua dewa di dunia yang mahir dalam jalur roh primordial dan penciptaan untuk meneliti seni penciptaan Istana Celestial. Dia berencana untuk membiarkan Istana Celestial pulih dengan cepat setelah dihancurkan. Kaisar Yanxiu dan para dewa perdamaian abadi menciptakan 3 hukum dan 12 gulungan, yang disebut bagian penciptaan Istana Surgawi. Saya sedikit bingung tentang bagian penciptaan Gerbang Surgawi. Qin Mu belum pernah mendengar tentang bagian penciptaan Istana Surgawi sebelumnya. Tunjukkan padaku bagian penciptaan Istana Surgawi. Dewa Kaisar Langshuan ragu-ragu sejenak, dan kedua tanduk di dahinya menjadi sedikit merah. Dia mengeluarkan tulisan penciptaan Istana Surgawi. Ada 3-12 gulungan, dan tebalnya luar biasa. 10 yang mulia surgawi telah menekan reformasi perdamaian abadi, tetapi mereka telah lama menyelinap ke dalam perdamaian abadi dan diam-diam mengetahui hasil reformasi tersebut. Mereka bahkan meniru teknik dan seni pamungkas yang diciptakan oleh perdamaian abadi. Meskipun kulit Langshuan sangat tebal, dia masih sedikit malu untuk mengeluarkan teknik perdamaian abadi di depan salah satu dari 3 pahlawan reformasi. Bagaimanapun, dia juga salah satu yang mulia yang menekan reformasi saat itu. Selama bencana perdamaian abadi, kekuatannya menyerbu perdamaian abadi dan menimbulkan banyak korban jiwa. Qin Mu membalik-balik bagian penciptaan gerbang surga secara detail dan merenung dengan keras. Langshuan mau tidak mau menjadi curiga. Rasa bersalah di hatinya telah hilang sepenuhnya, dan tanduk di dahinya kembali ke warna normal. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu cara melakukannya atau dia pura-pura tidak tahu cara melakukannya? Penampilannya tidak terlihat seperti aku meminta bimbingannya. Sebaliknya, dia sepertinya diam-diam mempelajari reformasi perdamaian abadi dariku. Saat dia malu, wajahnya tidak merah, tapi tanduknya merah. Qin Mu mencoba menjawab, dan Dewa Kaisar Langshuan dengan cepat menemukan beberapa kekurangan. Keduanya saling menatap, dan Qin Mu sedikit malu. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Langshuan menghela napas dan berkata, Yang Mulia Mu, Anda dan saya harus berbagi pemahaman dan berinteraksi satu sama lain. Qin Mu segera menganggukkan kepalanya, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia menjelaskan, teknik dan seni dewa saya juga dapat membuat Istana Celestial pulih dengan cepat setelah dihancurkan, namun teknik saya berbeda dengan tulisan penciptaan Istana Celestial. Namun, kita masih dapat berkomunikasi melalui analogi. Kaisar Dewa Langshuan berkata tanpa ekspresi, itu benar, itu benar. Seni ilahi yang membentuk Yang Mulia Mu secara alami sangat kuat. Keduanya berbagi pemahaman dan berkomunikasi satu sama lain. Otak Qin Mu cepat, dan Langshuan, bagaimanapun juga, adalah yang mulia. Dia juga salah satu dari sedikit orang cerdas di dunia.
Untuk dapat menjadi salah satu dari 10 yang mulia surgawi dan mengalami cobaan dan penghapusan waktu, kebijaksanaannya secara alami luar biasa. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka belajar dari analogi tersebut dan benar-benar menemukan kekurangan pada bagian penciptaan istana surgawi. Diskusi menjadi lebih intens. Kapal utama telah mencapai kolam giok dan mendarat. Jenderal ilahi yang menjaga kapal segera datang untuk melapor. Dia melihat Dewa Kaisar Lang Xuan dan Qin Mu mendiskusikan Dao, dan kedua yang mulia sangat bersemangat. Mereka berbicara satu demi satu dan bahkan bergerak untuk mengembangkan semua jenis rune. Itu sangat intens. Jenderal ilahi itu tidak berani mengganggunya dan buru-buru mundur, bingung. Guru selalu memanggil yang mulia Mu Calamity Qin. Dia mengatakan lebih dari sekali bahwa orang ini datang ke surga surgawi dan menghancurkan istana surgawinya, membunuh banyak murid. Dia bahkan memaksa muridnya yang paling berharga, kakak senior Chang Xiting, untuk melarikan diri dari surga surgawi. Mengapa guru begitu selaras dengannya sekarang? Dewa Kaisar Lang Xuan berdiskusi dengan Qin Mu selama 2 hingga 3 hari dan akhirnya memahami isi bagian penciptaan istana surgawi. Dia bahkan mengembangkan beberapa ratus seni dewa yang berbeda berdasarkan bagian penciptaan istana surgawi. Kekuatan dari setiap seni dewa sangatlah luar biasa. Tak hanya itu, keduanya juga memilah 5 teknik kreasi berbeda. Meskipun dasar dari teknik ini sedikit lebih rendah daripada teknik tahta kaisar, jika mereka mengikuti arahan dari kelima teknik ini dan terus mempelajarinya untuk meningkatkan landasannya, mereka bahkan mungkin akan melahirkan 5 teknik tahta kaisar di masa depan. Keduanya masih tidak bisa berhenti bicara. Lang Xuan membuang semua keraguannya dan berdiskusi dengan Qin Mu. Sudah lama sekali dia tidak begitu bersemangat. Dia merasa potensinya telah terpicu, seolah-olah dia telah kembali ke tahun pertama era Dragon Han. Ada banyak hal yang tidak diketahui yang harus dia jelajahi dan kembangkan sendiri. Mereka masuk lebih dalam ke dalam diskusi mereka. Setelah puluhan hari, mereka masih berdiskusi panas. Meski lelah secara mental, mereka tetap bersemangat. Isi diskusi mereka tidak lagi sebatas isi reformasi perdamaian abadi. Mereka telah membahas jalan kesadaran dan Xiantian Wan. Penelitian Qin Mu tentang kesadaran dan Xiantian Wan sangat mendalam, sedangkan Dewa Kaisar Lang Xuan adalah putra Grand Primordium dan Istana. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kedua dao besar ini dan telah memahaminya selama lebih dari 1 juta tahun, sehingga wilayah kekuasaannya secara alami sangat mendalam. Diskusi kali ini berlangsung lebih lama karena mereka mengembangkan segala macam prinsip, seni ketuhanan, dan kegunaannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mereka berdua berbicara sampai mereka bersemangat, mereka masing-masing memiliki pemahamannya sendiri. Runi Dao yang aneh keluar dari tubuh mereka. Ini adalah tanda bahwa mereka akan memahami Dao. Tiba-tiba, keduanya terdiam dan saling memandang dengan waspada, dengan paksa menekan tren memasuki jalan setapak. Baru pada saat inilah mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka bukanlah teman Dao, melainkan musuh. Di luar, sang jenderal dewa berjalan masuk dengan tenang lagi, berencana untuk melihat apakah mereka berdua masih mendiskusikan Dao. Namun, dia melihat mereka berdua berdiri di sana dan saling menatap setiap gerakan. Tanda Dao di tubuh mereka menjadi lebih padat. Masing-masing dari mereka memiliki Xiantian Wan yang melingkari tubuh mereka, dan kesadaran mereka melonjak. Mereka berada di tepi jalan masuk. Namun, akumulasi dari masing-masingnya tidak cukup bagi mereka untuk memasuki jalur tersebut. Jika mereka bisa menambahkan pemahaman pihak lain, mereka bisa memasuki ranah memasuki sang jalan. Namun, yang aneh adalah meskipun runi Dao yang mereka ungkapkan dapat memasuki kondisi memasuki Dao pada saat yang sama, mereka berhenti. Han Feng, sudah berapa lama Yang Mulia Mu dan aku berada di sini? Lang Xuan tiba-tiba bertanya. Jenderal Surgawi buru-buru berkata, Guru dan Yang Mulia Mu telah mendiskusikan Dao di sini selama 3 bulan. 3 bulan? Sudut mata Dewa Kaisar Lang Xuan bergerak-gerak. Sebenarnya sudah lama sekali. Saya jarang berdiskusi tentang Dao dengan orang lain dalam waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya. Yang Mulia Mu, Anda memang seorang yang mulia. Saya belum pernah mendiskusikan Dao dengan yang mulia lainnya sedalam ini. Anda sangat luar biasa. Qin Mu mengangguk. Kamu juga. Tetapi kami bukan teman, apalagi teman Dao, kata Kaisar Dewa Lang Xuan. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Ketika jalannya berbeda, jangan membuat rencana. Dewa Kaisar Lang Xuan mengangguk. Aku tidak akan membuat rencana melawanmu, dan kamu tidak perlu membuat rencana melawanku. Runi Dao di tubuh mereka perlahan menghilang, dan Runi Dao menjadi lebih lemah sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Mereka berjalan keluar pada saat yang sama, dan Kaisar Dewa Lang Xuan berkata, karena kita sudah berada di kolam giok, saya akan menepati janji saya. Anda dapat memahaminya di kolam giok. Terima kasih banyak, kata Qin Mu dengan kaku dan berjalan menuruni kapal. Dewa Kaisar Lang Xuan berdiri di atas kapal dan melihat ke belakang. Dia menghela nafas dengan sedih dan tiba-tiba berkata, Yang Mulia Mu,
Qin Mu berbalik untuk melihatnya dan tersenyum. Kaisar ilahi, ada apa? Dewa Kaisar Lang Xuan berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan apa-apa. Hanya saja aku tiba-tiba punya fantasi. Aku berfantasi punya teman, tapi tiba-tiba aku memikirkan kenyataan, fantasi itu padam. Pergi dan pahami. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya pernah mengalami momen fantasi. Jika Anda dan saya dapat memahaminya dengan sepenuh hati, seberapa tinggi kita dapat menyimpulkan jalur, keterampilan, dan seni dewa? Bisakah kita menyimpulkan jalur sebenarnya dari Grand Primordium dan berapa banyak jenis seni dewa Grand Primordium yang dapat kami simpulkan? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya masih merasa bahwa itu tidak mungkin. Dewa Kaisar Lang Xuan mengeluarkan senyuman palsu. Itu memang tidak mungkin. Hadapi kenyataan. Itu memang tidak mungkin. Qin Mu berbalik dan berjalan ke kolam giok. Dewa Kaisar Lang Xuan menggenggam tangannya di belakang punggung dan melihat ke punggungnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak membutuhkan teman Dao. Dia berhenti sejenak dan sepertinya memperdalam keyakinannya sambil berkata dengan bangga, itu benar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dipercaya, jadi aku tidak membutuhkan teman Dao. Bakat Lang Xuan sangat tinggi, tidak kalah dengan bakatku. Sayang sekali dia bukan teman Daoku. Cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi. Qin Mu berdiri di pavilion giok dan memandang laut giok dari jauh. Dia berpikir dalam hati, kemampuan 10 yang mulia surgawi tidaklah buruk. Bukan suatu kebetulan bagi mereka untuk mencapai kondisi mereka saat ini. Andai saja kecerdasan mereka dapat digunakan pada jalan yang benar, betapa hebatnya hal itu. Dalam hatinya, tidak peduli apakah itu Lang Xuan atau Yang Mulia Hao, mereka berdua memiliki prestasi saat itu. Revolusi Naga Han dipimpin oleh mereka, dan merekalah yang mengakhiri kekuasaan para dewa kuno. Namun, setelah menggulingkan dewa-dewa kuno, mereka memilih menjadi dewa-dewa kuno. Mereka tinggi dan perkasa, melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Semua harapan perubahan musnah oleh mereka. Demi posisi mereka yang berkuasa, mereka dapat melakukan apa saja, bahkan jika anak-anak mereka membunuh orang tuanya, bahkan jika rekan senegaranya saling membunuh, bahkan jika mereka melakukan segala macam kejahatan. Alasan mengapa mereka tidak menghancurkan kedamaian abadi bukan karena rasa kasihan mereka, tapi karena posisi mereka yang berkuasa. Ini adalah konflik yang tidak dapat didamaikan antara mereka dan perdamaian abadi. Konflik seperti ini pasti akan terjadi di masa depan. Qin Mu meninggalkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan memeriksa pavilion giok dan kolam giok. Tata letak kolam giok di zaman purba kuno dan kolam giok di surga surgawi serupa, tetapi masih ada sedikit perbedaan. Karena kolam giok di surga adalah tempat tinggal permaisuri surgawi, tata letak kolam giok telah sedikit dimodifikasi. Meskipun kolam giok primordial masih mempertahankan tata letak aslinya, tidak ada lagi cairan primordial di kolam giok, dan cairan primordial adalah harta terbesar dari kolam giok primordial. Sekarang, Dewa Kaisar Lang Xuan telah meletakkan segala macam formasi di kolam giok primordial untuk menarik energi roh langit dan bumi, menggunakan tanah berharga ini untuk mengekstraksi cairan primordial. Sudah ada cukup banyak cairan primordial di kolam giok, menempati kolam kecil yang radiusnya lebih dari 30 yard. Jumlahnya sudah cukup banyak, namun dibandingkan dengan kolam giok di zaman purba, sedikit cairan purba ini hanya setara dengan setetes air di laut. Kolam giok primordial menempati area yang sangat luas, dan ada dasar laut yang terlihat di mana-mana. Dasar laut sudah mengering, bahkan ada beberapa tempat yang memperlihatkan punggung bukit di dasar laut. Qin Mu mengerutkan kening. Formasi pengumpulan roh yang ditetapkan oleh Dewa Kaisar Lang Xuan ada di mana-mana, dan sulit untuk melihat medan aslinya. Agar kolam giok bisa menjadi sebuah dunia, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ini mirip dengan 4 gerbang surgawi besar dan panggung 9 neraka. Kalau begitu, di manakah sebenarnya tempat ini? Dia naik ke langit dari pavilion giok dan terbang di atas dasar laut yang kering, mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, Qin Mu kembali dan terbang menuju pavilion giok dengan ekspresi bingung. Dia tidak menemukan keajaiban kolam giok. Namun, alam kolam giok dalam sistem istana celestial ada, yang berarti kolam giok pasti berisi dao agung langit dan bumi yang menakjubkan. Ibu Pertiwi mampu menjadi akar roh langit dan bumi karena adanya kolam giok. Mungkin bukan hanya karena cairan purba. Tiba-tiba, Qin Mu sedikit terkejut dan berhenti di udara. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Tatapannya tertuju pada pavilion giok. Bentuk pavilion giok primordial hampir persis sama dengan pavilion giok di surga surgawi. Jelas sekali bahwa pavilion giok dari surga surgawi juga dibangun sesuai dengan spesifikasi pavilion giok primordial. Namun, pavilion giok primordial terbentuk secara alami. Pavilion giok ini seluruhnya terbuat dari batu giok yang indah, dan batu giok yang indah itu berwarna batu giok. Ada tangga, pagar, dan platform luas yang memungkinkan seseorang melihat ke kolam giok dan turun ke laut giok. Qin Mu menghitung.
Tangga batu giok di paviliun giok berjumlah 800 langkah, dan ada platform setiap 100 langkah. Jika seseorang menaiki tangga, mereka dapat mencapai platform batu giok. Yang aneh adalah sisi platform batu giok yang menghadap ke laut sangat curam. Itu adalah dinding batu giok, dan ada tanda-tanda aneh yang menghubungkannya dengan pegunungan di dasar laut. Barisan pegunungan itu sebenarnya juga merupakan pegunungan giok. Pegunungan itu langsung menuju ke tengah dasar laut. 8 pegunungan giok terhubung ke 8 platform batu giok, sedangkan 8 pegunungan giok bergabung menjadi satu di dasar laut. Paviliun giok menghadap ke laut, dan setiap lapisan paviliun giok sangat besar. Bahkan lapisan atas paviliun giok memiliki panjang beberapa ratus mil. Ini seharusnya menjadi tempat di mana para ahli penciptaan kuno mengorbankan diri mereka ke laut. Tubuh para ahli penciptaan kuno sangat besar, dan tempat ini dapat menampung ratusan ribu ahli penciptaan. Qin Mu melihat ke tengah laut giok tempat 8 pegunungan giok terhubung. Dia kemudian melihat ke paviliun giok dan mengungkapkan ekspresi bingung. Paviliun giok dan laut giok seharusnya menjadi satu. Di zaman purba kuno, pasti ada dao besar alami yang muncul di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah suci alami. Itu sebabnya para ahli penciptaan berkorban di sini. Apa sebenarnya yang menyebabkan dao besar dari kolam giok dan laut giok menghilang? Dia memeriksanya dengan cermat dan tiba-tiba terpana. Dia melihat 8 gunung giok semuanya hancur. Qin Mu terbang ke depan dan melihat 8 pegunungan semuanya rusak di tempat yang sama. 8 pegunungan itu seperti naga. Ekor naga berada di tengah laut giok, dan kepala naga berada di bawah paviliun giok. Cabang-cabangnya seperti 4 anggota badan, dan setiap kaki memiliki 5 cakar naga. Tempat di mana ia terpotong adalah bagian pinggang pembuluh darah naga. Bagian pinggangnya terpotong, dan rata. Selain bagian yang rusak, ada juga dewa di bawah dewa Kaisar Langshuan yang menambang gunung giok dan mengumpulkan batu giok yang indah. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Para dewa di bawah dewa Kaisar Langshuan tidak memikirkan cara memperbaiki gunung giok. Sebaliknya, mereka ingin memanfaatkan gunung yang rusak untuk menambang tambang batu giok. Dia terbang dan melihat permukaan gunung giok yang pecah itu rata. Namun, yang aneh adalah kekuatan yang membelah gunung giok itu bukan datang dari dunia luar, melainkan dari bawah tanah. Seolah-olah ada semacam kekuatan di gunung giok yang meledak dan menghancurkannya. Ketika para dewa yang menambang tambang batu giok melihatnya, mereka segera berhenti dan memandangnya. Pakaian para dewa ini compang-camping, dan kaki mereka dibelenggu. Ada rantai di belenggu mereka, dan mereka seharusnya menjadi tahanan. Karena mereka telah melakukan kesalahan besar, mereka dijadikan budak. Itu yang mulia Mu. Beberapa pengawas mengenali Qin Mu, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka berteriak dengan getir pada diri mereka sendiri. Ini gawat, mengapa iblis ini ada di sini? Terakhir kali dia datang ke istana ilahi Langshuan, dia mengeluarkan pohon purba dan menghancurkan istana dewa menjadi tanah datar, menghancurkannya sepenuhnya. Dia hampir membunuh semua murid kaisar dewa di istana dan bahkan menakuti Chang Siting, makhluk di alam tahta kaisar. Apakah dia di sini untuk merobohkan kolam giok istana leluhur? Bagaimana kolam giok bisa menahan siksaannya? Kalau dipikir-pikir, mengapa harta karun kaisar dewa tidak membunuh orang ini? Mereka gemetar ketakutan, dan wajah mereka pucat. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Qin Mu. Seseorang ingin mengirim pesan, tapi tatapan Qin Mu tiba-tiba menyapu, dan orang itu langsung lemas dan tidak berani bergerak. Qin Mu melambaikan tangannya, dan para pengawas tampak seperti kehilangan orang tua mereka, tetapi mereka tidak berani maju. Wajah Qin Mu tenggelam, dan dia melambaikan tangannya lagi. Kelompok pengawas menggerakkan kaki mereka dengan susah payah seolah-olah mereka akan naik ke tahap eksekusi dewa untuk membunuhnya. Ekspresi Qin Mu lembut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Berapa banyak tambang batu giok yang sudah kalian tambang? Keluarkan semuanya." Tiba-tiba, sekelompok pengawas berlutut di tanah, dan salah satu dari mereka berteriak, "Yang mulia Mu, kami tidak takut mati. Namun, kami memiliki orang tua dan anak-anak, jadi tolong selamatkan hidup kami. Cepat, cepat. Bawakan semua tambang batu giok untuk Yang Mulia. Yang Mulia, ambil tambang ilahi dan segera pergi. Kami akan segera berguling dan melarikan diri demi hidup kami." Qin Mu tertegun dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Taruhlah tambang batu giok ini dan hubungkan barisan pegunungan ini." Para supervisor tampaknya tidak mendengarkannya dengan jelas. Para pengawas bahkan berteriak, "Kami tidak akan pernah mengungkapkan bahwa Yang Mulia Mulah yang merampok kami. Kami kehilangan tambang ilahi, dan Kaisar Dewa ingin mengeksekusi kami, jadi kami melarikan diri." Qin Mu hanya bisa mengulanginya sendiri, dan baru kemudian mereka mendengarnya dengan jelas. Pengawas itu berkata dengan gembira, "Yang Mulia, Anda di sini bukan untuk merampok? Surga mempunyai mata, Yang Mulia telah mengubah emosi Anda tidak akan merampok." Wajah Qin Mu merosot, dan dia berteriak,
saya diundang oleh Kaisar Ilahi Anda Lang Xuan. Berhentilah membuang waktu, cepat lakukan. Para pengawas buru-buru berlari dan memerintahkan para budak untuk bergerak bersama. Mereka menempatkan batu giok ilahi yang telah mereka tambang di antara 8 tambang, dan Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan hanya berdiri saja, cepat dan bantu. Supervisor itu tersenyum meminta maaf. Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu, tapi budak-budak tambang ini sangat licik. Mereka perlu dicambuk sebelum bisa bekerja. Tanpa siapapun yang mencambuk mereka, mereka harus mengendur. Qin Mu menyambar cambuk dan mencambuk beberapa pengawas. Ketika budak lainnya melihat ini, mereka semua bersorak. Sekelompok pengawas mengalami pendarahan hebat akibat pencambukan dan buru-buru mulai bekerja. Qin Mu menunggu dengan tenang, dan pegunungan perlahan-lahan menutup. Setelah sekian lama, pegunungan terakhir akhirnya tersambung. Saat potongan batu giok terakhir jatuh, dao besar langit dan bumi tiba-tiba bergemuruh, dan cahaya dao besar di langit turun dengan dengungan. Itu seperti aurora di wilayah kutub, bergerak di sepanjang pegunungan seperti naga. Tidak hanya itu, ada juga cahaya dao besar yang muncul dari dasar 8 pegunungan, yang terhubung dengan cahaya dao besar di langit. Suara dao bergetar dan bergemuruh seperti lonceng besar, irama sitar, seruling, dan gendang. Suara dao besar bercampur dan beresonansi. Ketika para pengawas dan banyak budak melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Seorang supervisor bergumam, matahari terbit dari barat. Yang Mulia Mu tidak berada di sini untuk merobohkan kolam giok, dia di sini untuk membangunnya kembali. Apakah dunia benar-benar akan berubah? Dewa Kaisar Lang Xuan dan para dewa di kapal utama juga terkejut. Mereka terbang dari kapal dan melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, pemandangan yang lebih mencengangkan terjadi. Di mana 8 pegunungan dekat dengan paviliun giok, kepala naga sebenarnya memuntahkan aliran ki ungu yang melonjak menuju paviliun giok. Seluruh paviliun giok sebenarnya dipenuhi dengan aura dao agung yang tak terlukiskan. Segala jenis rune alami menyala di paviliun giok, menyebabkan seluruh paviliun giok dipenuhi dengan rune dao yang aneh. Irama dao panjang dan merdu saat terdengar dari paviliun giok. Yang lebih aneh lagi adalah sebenarnya ada cairan primordial yang menetes dari platform batu giok, setetes demi setetes, ke laut giok. Dewa Kaisar Lang Xuan melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia adalah pemilik tanah di tempat ini, namun dia tidak tahu bahwa ada perubahan besar di kolam giok. Qin Mu baru saja tiba, namun dia telah menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Kolam giok, ini kolam giok yang asli, kolam giokku. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mau tidak mau berjalan menuju paviliun giok. Ini adalah cairan primordial. Ini bahkan lebih cepat daripada cairan primordial yang dihasilkan oleh formasi yang aku buat. Ini akan menjadi tanah harta karun untuk aku kembangkan ke alam makhluk tertinggi. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Qin Mu, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia memiliki niat membunuh terhadap Qin Mu. Dia telah menempati tempat ini begitu lama, namun dia belum menemukan rahasia kolam giok. Sekarang Qin Mu baru saja datang ke sini, kolam giok kuno sekali lagi kembali ke kejayaannya. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh. Yang Mulia Mu adalah ancaman besar. Dia mau tidak mau datang ke sisi Qin Mu. Dia melihat bahwa Qin Mu tidak pergi ke paviliun giok untuk mengumpulkan cairan primordial atau memahami dao besar. Sebaliknya, dia menunduk dengan penuh minat. Dewa Kaisar Lang Xuan berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang dilihat oleh Yang Mulia Mu. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu sudah terbuka. Dia melihat ke tanah dan berkata sambil tersenyum, saya sedang melihat apa yang sebenarnya menghancurkan 8 pegunungan ini dan memutuskan kekuatan hidup dari kolam giok. Dewa Kaisar Lang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apakah kamu melihatnya? Saya melihatnya. Qin Mu mengangguk. Dewa Kaisar Lang Xuan menunggu sebentar, tapi Qin Mu tidak mengatakan apa yang dilihatnya. Pada akhirnya, Kaisar Dewa Lang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu lihat? Qin Mu tersenyum dan berkata, saya melihat sesuatu yang sangat besar di bawah kolam giok Anda, mengambil kekuatan hidup dari kolam giok untuk digunakan sendiri. Bahkan jika ada 8 urat naga di wajah Anda sekarang, mereka akan dihancurkan lagi di masa depan. Jika Anda ingin kolam giok pulih ke kondisi puncaknya, saya akan memandu Anda tentang cara menemukan benda besar itu. Namun, produksi kolam giok harus 10% dari milik saya. Kesadaran Dewa Kaisar Lang Xuan beriak dan berubah menjadi mata vertikal di tengah alisnya. Dia melihat ke bawah tanah dan mencibir. Beri kamu 10%? Aku menemukan benda besar itu dan membunuhnya. Bukankah lebih baik jika aku tidak memberimu apapun? Yang Mulia Mu, kamu terlalu rakus. Kamu memeras Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi Yan, dan sekarang kamu ingin memerasku lagi. Apakah kamu berencana memeras 10 Yang Mulia? Kamu meremehkan mereka. Qin Mu tercengang. Berita tentang dia yang membuat kesepakatan dengan Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi Yan untuk menukarkan hasil tambang mereka telah sampai ke telinga Dewa Kaisar Lang Xuan.
Tampaknya kekuatan di bawah Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi Yan memiliki mata Dewa Kaisar Langshuan untuk memantau setiap gerakan mereka. Namun, ini seharusnya tidak menjadi rahasia di antara 10 Yang Mulia. 10 Yang Mulia Surgawi tidak mempercayai satu sama lain, jadi mereka suka menempatkan mata-mata di bawah Yang Mulia Surgawi lainnya. Inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa bekerja sama, jadi mereka tidak saling mengekspos. Dewa Kaisar Langshuan mencari-cari, dan ekspresinya perlahan berubah suram. Mata kesadarannya sangat kuat, tetapi ketika dia mencari di seluruh bawah tanah, dia tidak dapat menemukan benda besar yang disebutkan Qin Mu. Dia bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Ini sangat mengerikan. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia terbang dan terus mencari di 8 pegunungan Giok. Qin Mu tidak keberatan dan bergegas ke paviliun Giok. Mata kesadaran Dewa Kaisar Langshuan mungkin bisa melihat melalui 35 ruang kosong. Selain dari Great Overarching Heaven yang paling hampa, tidak ada rahasia lain yang bisa luput dari mata kesadarannya. Mata sucinya bisa disebut mata kehampaan dan mata wawasan. Kesadarannya meresap. Langshuan bisa melihat bagian terdalam dari istana leluhur, dan dia juga bisa melihat harta karun yang tersembunyi di angkasa. Namun, mata wawasan ilahi miliknya masih kalah dengan mata vertikal Qin Mu. Mata vertikal Qin Mu telah menerima berkah dari Adipati Surga dan penguasa bumi. Selain kekuatan mata dewa itu sendiri dan batu asal Taiji yang terlalu mudah untuk dikupas, tidak berlebihan jika disebut sebagai yang nomor 1 di dunia. Meskipun Qin Mu saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan mata dewa ini, dia bisa melihat semuanya hanya dengan fungsi mata dewa. Semakin banyak butiran keringat mengalir di dahi Dewa Kaisar Langshuan. Dia mencari di 8 tambang, tapi dia masih tidak bisa menemukan di mana benda besar itu bersembunyi. Lebih penting lagi bagi kolam Giok untuk kembali ke kejayaannya. Jika saya tidak menangani benda sebesar itu, kolam Giok akan menjadi kolam besar yang dapat mengembunkan cairan primordial. Selain itu, tidak akan banyak gunanya. Dalam hal ini, memberikan 10% cairan primordial kepada Yang Mulia Mu bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Dia memandang Qin Mu dan melihat bahwa Qin Mu saat ini sedang berjalan di paviliun Giok untuk memahami dao besar yang tersembunyi di kolam Giok, jadi dia tidak maju untuk mengganggunya. Pada saat ini, paviliun Giok telah menjadi sangat sakral. Itu seperti altar suci yang mempersembahkan korban kepada langit, bumi, dan alam semesta. Saat Qin Mu berjalan di atasnya, dia tampak seperti persembahan kurban yang menjadi tuan rumah pengorbanan besar langit dan bumi. Dia juga tampak seperti pencari dao. Setiap langkah yang diambilnya mantap, dan ekspresinya tulus. Dewa Kaisar Langshuan juga naik ke atas panggung. Dia seperti seorang kaisar, dan auranya yang kuat meledak. Dia kebal terhadap semua teknik dan 10.000 dao. Qin Mu dengan hati-hati memahami baptisan dao besar dari kolam Giok ketika dia naik ke panggung dan mendengarkan suara dao. Meskipun dia bisa mendengar suara dao, pemahamannya tidak sebanyak Qin Mu. Dia terlalu kuat. Tidak hanya budidayanya yang terlalu kuat, mentalitasnya juga terlalu kuat. Dia terlalu kuat, menempatkan dirinya terlalu tinggi. Qin Mu naik ke lapisan pertama paviliun Giok. Itu berbeda dari 4 gerbang surgawi dan panggung 9 neraka. 4 gerbang surgawi besar dan tahap 9 neraka digunakan untuk meredam hati dao seseorang. Tidak peduli apakah itu 4 gerbang surgawi besar atau tahap 9 neraka, semuanya sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia mungkin akan mati. Di sisi lain, kolam Giok menyehatkan hati dao. Tidak hanya tidak menguji atau mempertajamnya, tetapi juga memelihara hati dao dan membiarkannya tumbuh. Sebuah nada yang luar biasa terdengar di telinganya, seolah-olah dao agung sedang berbisik di telinganya. Dia merasa dao agung itu seperti air, seperti tubuh seorang ibu, seperti keindahan dunia yang sesungguhnya. Dia juga merasa bahwa dao agung itu seperti bumi, menanggung segalanya dan memelihara segalanya. Hal ini membuatnya berpikiran luas. Kebaikan itu ibarat air bermanfaat bagi segala sesuatu namun tidak bersaing. Ketika medannya padat, seorang pria sejati menggunakan kebajikan untuk membawa barang. Dia berdiri di atas panggung dan melihat ke kolam Giok. Kolam itu tidak lagi semegah dulu, tetapi ketika dia berdiri di sana dan melihatnya, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat kolam Giok yang memberi makan semua kehidupan yang beriak seperti sisik naga. Dia berbalik untuk melihat, dan pohon primordial yang telah berubah menjadi ibu pertiwi tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah lubang besar. Ia seakan melihat pohon purba yang rimbun melindungi nenek moyang para empu penciptaan di zaman purba. Ibu pertiwi baik dan berbudi luhur, dan kolam Giok seperti air. Dia merasakan 36 jenis dao besar kebajikan dan 24 jenis dao besar kebaikan. Setelah sekian lama, Qin Mu berjalan maju. Kolam Giok adalah tempat nenek moyang para ahli penciptaan zaman purba kuno mempersembahkan korban kepada langit dan bumi. Mereka mempersembahkan korban pada zaman prasejarah alam semesta. Pada saat itu, masyarakat masih cuek dan tidak mengetahui dari mana datangnya kekuasaan. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa menggunakan paviliun Giok untuk menyehatkan hati dao mereka.
Mereka hanya memiliki hati yang sederhana. Setelah datang ke sini, mereka merasa pikiran mereka tenang, seolah-olah mereka bisa bersentuhan dengan langit dan bumi dan terhubung ke Laut Giok. Mereka menghormati tanah yang membesarkan mereka dan semua makhluk hidup, dan mereka menghormati Laut Giok yang memberi makan mereka dan segala sesuatu. Mereka mempersembahkan korban kepada alam semesta untuk mengenang nenek moyang mereka. Pada saat itu, Kinmu sepertinya telah menjadi salah satu ahli penciptaan yang mengorbankan dirinya ke langit dan bumi pada zaman purba. Dia memahami aura Dao Agung di sini dalam keadaan saleh. Dia berjalan dan berhenti, dan waktu yang dia habiskan secara bertahap menjadi lebih lama. Kaisar Dewa Langshuan segera melampauinya dan mencapai paviliun Giok tingkat 8. Dia menatap dasar laut yang kering dan menghela nafas dengan sedih. Ketika Kinmu datang ke sini, itu sudah sebulan kemudian. Dewa Kaisar Langshuan merasakan kedatangannya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke dasar laut yang mengering. Dia menunjuk ke gunung dan sungai di seberang laut dan tertawa dengan semangat. Tanah ini sungguh luar biasa. Yang muliamu, manusia mana yang tidak ingin memiliki tanah seperti itu? Ini adalah salah satu ambisi saya untuk menjadi yang mulia. Saya akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Saya akan membuat daratan yang luas, ribuan dunia, miliaran bintang, dan galaksi tunduk kepada saya. Semangat kepahlawanannya melonjak dari dadanya, membimbing sungai dan gunung. Dia bersemangat dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Yang muliamu, Anda memiliki bakat luar biasa. Jika Anda mengandalkan saya pasti akan memberi Anda cukup ruang untuk pamer. Saya tidak begitu perhitungan seperti Yang Mulia Hao. Saya menghargai Anda, jadi tentu saja saya akan menempatkan Anda di posisi penting. Di masa depan, Anda akan mendapat bagian dari kerajaan saya. Kinmu tidak menjawab, dan tanda Dao di tubuhnya menjadi lebih padat. Tiba-tiba, Dewa Kaisar Langshuan merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Kinmu sebenarnya telah jatuh ke dalam kondisi yang luar biasa dan samar-samar menjadi satu dengan Dao besar langit dan bumi di kolam Giok, pavilion Giok. Dia tampaknya telah bergabung ke dalam Dao besar dari seluruh panggung Giok. Meskipun dia berdiri di sana dan tubuhnya ada di sana, Dewa Kaisar Langshuan merasa tanah istana leluhur setebal Laut Giok. Dia seperti langit dan bumi yang baru saja dilihat oleh Kaisar Dewa Langshuan. Ada jarak antara langit dan bumi, kedalaman laut, dan ketebalan bumi. Dia dan Dao Agung dari kolam Giok, pavilion Giok berhubungan satu sama lain. Runi Dao yang telah terputus saat memahami Dewa Kaisar Langshuan sebelumnya kini terhubung kembali. Kali ini, dia sebenarnya tidak perlu terhubung dengan Runi Dao ketika Langshuan sedang memahami Dao. Dia bisa memasuki kondisi Dao. Dewa Kaisar Langshuan memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan ekspresi ini menjadi niat membunuh dan kecemburuan terhadap harta ilahi di matanya. Bakat Kinmu mirip dengan miliknya. Terakhir kali, mereka berdua memahami dan mendiskusikan Dao bersama. Selama ki vital mereka terhubung, mereka dapat memasuki Dao pada saat yang sama dan memahami rahasia Grand Primordium Dao, memasuki ranah Grand Primordium Dao. Namun, pada saat itu, baik Langshuan dan Kinmu merasa khawatir. Mereka ingat bahwa mereka masih musuh dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman, apalagi teman Dao. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk memotong jalur masuk mereka, tidak membiarkan pihak lain berhasil. Dan sekarang, Dewa Kaisar Langshuan tidak bisa memasuki jalan itu sendiri, tetapi Kinmu telah bergabung dengan kesempatan untuk memasuki jalan itu, memasuki ranah jalan itu. Kenapa dia yang menerima kesempatan ini dan bukan aku? Niat membunuh di matanya semakin kuat, tapi dia menekannya dengan paksa. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, berjalan keluar dari pavilion Giok, dan terbang ke bagian 8 urat naga yang rusak. Para penambang budak dan pengawas sedang beristirahat selama periode waktu ini, dan jarang sekali mereka mendapatkan bulan damai. Ketika semua orang melihat Dewa Kaisar Langshuan, mereka buru-buru bersujud. Dewa Kaisar Langshuan melambaikan lengan bajunya dan mencibir. Putuskan 8 urat naga. Para pengawas dan penambang budak itu tidak mengerti maksudnya dan hanya berdiri di sana dengan ekspresi kosong. 8 urat naga akhirnya terhubung, memungkinkan kolam Giok mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Kolam Giok kemudian melahirkan cairan primordial dan menjadi salah satu harta karun terbaik di istana leluhur. Mengapa yang muliamu, penghancur Qin yang terkenal kejam, tidak menghancurkan kolam Giok dan sebaliknya, Kaisar Dewa Langshuan, sang pemilik tanah, ingin menghancurkan harta karunnya? Dewa Kaisar Langshuan sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak. Dia berteriak dengan tegas, apakah kalian semua tuli? Mengapa kalian tidak berangkat kerja? Baru pada saat itulah pengawas menyadari. Mereka semua mengeksekusi cambuk ilahi mereka dan mencambuk para penambang tanpa penjelasan apapun. Teriak dengan tegas, kerja! Kerja! Lepaskan batu-batu Giok itu! Banyak penambang segera mengambil tindakan dan mengeluarkan batu Giok yang terhubung. Dewa Kaisar Langshuan masih merasa ini terlalu lambat, jadi dia memukul para pengawas dan membiarkan mereka bekerja juga. Akhirnya,
8 urat naga terputus, dan aura Dao Agung di kolam giok istana leluhur langsung lenyap. 8 urat naga juga segera berhenti menyemprotkan uap ungu primordial. Dewa Kaisar Langshuan menghela nafas lega dan melihat kembali ke paviliun giok. Dia melihat aura Dao besar dari paviliun giok juga menghilang dengan cepat. Kamu adalah master aliansi dari aliansi surga. Aku tidak bisa membunuhmu secara langsung, tapi aku bisa memotong jalurmu untuk memasuki jalur tersebut, mencegahmu memasuki jalur tersebut. Tatapannya berkedip. Kamu bisa melupakan tentang mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Yang muliamu, jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berpikir sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Meskipun aura Dao besar di paviliun giok telah menghilang, rune Dao yang datang dari sana menjadi lebih kuat. Jantung Dewa Kaisar Langshuan berdebar kencang. Qin Mu sebenarnya tidak dapat diganggu ketika dia memasuki jalan. Bunuh dia. Jari esensi ilahiku adalah dewa terkuat di antara yang mulia surgawi. Aku hanya perlu satu jari untuk membunuhnya. Dia ingin menghancurkan Qin Mu dengan satu jari, tetapi jika dia membunuhnya di sini, yang mulia surgawi lainnya akan menahannya. Saat dunia memusnahkan dewa-dewa kuno, ini akan menjadi alasan terbaik untuk menyingkirkannya. Namun, dia tidak mau membunuh Qin Mu. Tepat pada saat ini, rune Dao yang berasal dari paviliun giok sangat padat hingga ekstrim. Namun, seberkas cahaya keluar dari sana dan mengangkat sesosok tubuh ke langit. Sambil menangis panjang, dia berkata, peziarah kesadaran ilahi ke langit dan bumi, primordial chaos Dao bepergian bersama. Niat membunuh di mata Dewa Kaisar Langshuan berangsur-angsur menghilang. Seni ilahi agung yang dipahami Qin Mu dari jalur absolute beginning bukanlah jari esensi ilahi miliknya yang membuatnya sedikit nyaman. Jika seni pamungkas dari alam Dao yang dipahami Qin Mu benar-benar adalah jari esensi ilahi, dia harus bergerak apapun yang terjadi dan membunuh Qin Mu. Finger of Divine Origin adalah seni pamungkasnya yang tak tertandingi. Jika orang luar mempelajari atau memahaminya, mereka mungkin mengetahui kelemahannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Dia tidak seperti Yang Mulia Huo, yang bisa memberikan pamungkasnya kepada Yang Mulia Hao, menyerahkan hidupnya kepadanya. Dia tidak begitu murah hati. Kekuatan primordial chaos Dao traveling together meledak, dan sudut mata Dewa Kaisar Langshuan tiba-tiba bergerak-gerak. Hatinya yang tadinya tenang beberapa saat lalu langsung tegang kembali. Itu adalah seni dewa yang dibentuk oleh Dao of Absolute Beginning. Itu dengan sempurna menggabungkan kesadaran dan kesadaran bawaan. Kemanapun serangan ini terjadi, semuanya akan menguap dan berubah menjadi gumpalan ki primordial. Bentuk gerakan Qin Mu adalah ibadah. Dia membungkuk ke depan. 8 tingkat paviliun giok muncul di bawah kakinya. Qin Mu berdiri di atas panggung dan membungkuk. Segala sesuatu di depannya berubah menjadi ki primordial dan lenyap tanpa jejak. Kekuatan gerakan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan jari esensi ilahinya, dan kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya sangatlah menakutkan. Tentu saja, Dewa Kaisar Langshuan berdiri berdasarkan budidayanya sendiri untuk melihat kekuatan gerakan Qin Mu. Jika budidaya Qin Mu dinaikkan ke levelnya, kekuatan perjalanan primordial chaos Dao akan melampaui kekuatan jari esensi ilahi. Sekarang, budidaya Qin Mu tidak cukup untuk melepaskan kekuatan One Primordial Chaos Dao Travel secara ekstrim. Namun, Langshuan sudah bisa melihat potensi dari gerakan ini. Pergerakan Primordial Chaos dan Dao Traveling Together membuatnya ingin membunuh lagi. Namun, dia tetap menekan niat membunuhnya. Meskipun perjalanan Primordial Chaos Dao kuat dan melampaui jari esensi ilahi di alam Dao, ranah budidaya Qin Mu masih rendah, sehingga alam kolam giok tidak menimbulkan ancaman baginya. Harga membunuh Qin Mu terlalu besar, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Di langit, Qin Mu perlahan mendarat di paviliun giok. Dewa Kaisar Langshuan menoleh dan melihat pakaian pemuda yang berkibar perlahan-lahan jatuh, kembali normal. Qin Mu berdiri di sana dan menutup matanya untuk fokus. Dia tidak bergerak. Hati Dewa Kaisar Langshuan melonjak. Mungkinkah dia masih memahami Dao? Bukankah bakat dan pemahamannya terlalu bagus? Untungnya, Qin Mu tidak memahami Dao. Tidak ada rune Dao yang keluar dari tubuhnya, yang membuat Dewa Kaisar Langshuan menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, kolam giok adalah milikku. Yang Mulia Mu dan saya hanya selangkah lagi untuk melangkah ke Dao. Karena Yang Mulia Mu dapat memasuki Dao di kolam giok dan memahami seni ilahi dari Dao Agung awal mutlak, saya juga bisa melakukannya. Hatinya menjadi bersemangat. Dia sudah memiliki jari esensi ilahi, dan seni dewa ini sebenarnya adalah seni dewa yang telah memasuki sang jalan. Dia memiliki garis keturunan para ahli penciptaan dan primordium agung Kaisar Langit. Sebagai garis keturunan teratas di antara setengah dewa, dia dilahirkan dengan seni dewa. Ketika dia beranjak dewasa, pencapaiannya dalam kesadaran dan surga pertama sudah sangat mendalam. Dia tidak perlu memahaminya untuk bisa menggunakan seni dewa yang sangat kuat. Ini adalah kekuatan dari setengah dewa dewasa. Bakat datang seiring dengan garis keturunan, dan tumbuh seiring bertambahnya usia.
Dia memiliki kesadaran dan 2 dao besar dari alam prasurgawi. Ketika 7 yang mulia surgawi Nagahan menciptakan sistem harta surgawi, Qin Mu, yang mulia Hao, dan yang mulia Yu akan memberikan metode untuk menjadi dewa atas nama yang mulia Yu. Lang Xuan, nenek moyang setengah dewa, juga akan beralih ke sistem harta ilahi dan istana celestial untuk mengembangkan kekuatan kesadaran dan yang prasurgawi. Di masa lalu, dia adalah seni dewa bawaan dan hanya tahu cara menggunakannya. Dia tidak tahu cara kerjanya. Setelah mengembangkan sistem harta karun ilahi dan istana celestial, ia menciptakan seni ilahi miliknya sendiri. Dia ingin memadukan kesadarannya dengan yang prasurgawi, tapi dia tidak bisa menciptakan seni dewa semacam ini. Hanya ketika Kaisar Langit kuno meninggal dan leluhur Dao diperintahkan untuk menggunakan aljabar makroskopis untuk menganalisis rune Dao besar di tubuh jasmani Kaisar Langit, situasi ini dapat dipecahkan. Dia memahami rune Dao agung dalam tubuh jasmani Kaisar Langit, dan pikirannya tiba-tiba tercerahkan. Dia mau tidak mau memasuki kondisi Dao dan menciptakan jari asal ilahi. Saat jari ini diciptakan, itu menjadi seni dewa terkuat di antara 10 yang mulia surgawi. Pada saat itu, Kaisar Dewa Lang Xuan tidak tahu bahwa menciptakan jari esensi ilahi berarti dia telah memasuki alam sang jalan. Dia tidak menggali lebih dalam mengenai hal ini. Hati Dewa Kaisar Lang Xuan membara karena gairah, dan dia memerintahkan para pekerja dan budak untuk memperbaiki 8 urat naga. Para pekerja dan budak penuh dengan kebencian, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa memperbaiki 8 pegunungan dengan patuh. Mereka berpikir dalam hati, saya baru saja meminta orang untuk membongkar 8 pegunungan, dan sekarang mereka ingin memperbaikinya lagi. Apakah Kaisar Dewa telah dirasuki oleh Demolisher Qin? Dewa Kaisar Lang Xuan tersenyum penuh saat dia berjalan menuju Paviliun Giok. Dia ingin mengambilnya kembali dan memahami Dao dari Paviliun Giok, namun, ketika dia melangkah ke Paviliun Giok, dia masih tidak memahami apapun. Dewa Kaisar Lang Xuan merasa cemas. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Seperti yang dia katakan, ada Tao besar yang tinggi dan rendah, serta pemahaman yang tinggi dan rendah. Misalnya, pedang Dao Qin Mu hanyalah 3 surga yaitu bencana pembuka, bencana yang meningkat, dan bencana yang menghadapi. Namun, hanya pedang Dao-nya saja yang bisa setara dengan 13 surga pisau Dao dari pisau ilahi Luo Wushuang. Surga pertama alam Dao awal mutlak milik Kaisar Dewa Lang Xuan adalah seni dewa terkuat di antara 10 yang mulia surgawi. Jika dia bisa terus memahaminya, kekuatan surga kedua pasti akan lebih kuat. Paviliun Giok adalah kesempatan baginya untuk mengambil kesempatan ini, tetapi dia terlalu kuat dan menekan Dao besar Paviliun Giok, jadi dia tidak bisa mendapatkan pertemuan ini. Dewa Kaisar Lang Xuan naik ke Paviliun Giok tingkat 8, dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Di depannya, Qin Mu berdiri dengan punggung menghadap dia. Tubuhnya bermandikan aura nenek moyang Paviliun Giok, dan auranya padat. Dewa Kaisar Lang Xuan menekan niat membunuhnya dan berjalan maju. Dia melihat ki vital Qin Mu perlahan meningkat, dan budidayanya meningkat. Dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di hatinya dan berpikir bahwa Qin Mu mendapat manfaat dari memasuki jalan di kolom gioknya. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan budidaya Qin Mu terus meningkat bukan karena dia telah memasuki jalur tersebut, tetapi karena dia sedang menyempurnakan kolam giok dan Paviliun Giok di istana celestialnya. Teknik 3 elisir tubuh Tuan Qin Mu berisi 19 istana surgawi. Hanya dengan merekonstruksi Paviliun Giok dan kolam giok di istana surgawi akan membawa peningkatan yang signifikan dalam budidaya dan kekuatan sihir. Terlebih lagi, kolam giok dari 19 istana surgawi telah dibangun kembali. Sekarang, panggung kolam giok Qin Mu kompatibel dengan panggung kolam giok di era primordial istana leluhur. Selanjutnya, dia telah menciptakan 8 urat naga di kolam giok. Ketika 8 urat naga dibangun, perasaan luar biasa yang dibawanya juga tak tertandingi. Ketika istana surgawi pertamanya dibangun dengan 8 urat naga dan kolam giok miliknya segera dipenuhi dengan ki primordial. Ki vital perlahan mengembun dan berubah menjadi cairan primordial. Tentu saja, kecepatan pembentukan dan tetesan cairan primordial sangat lambat, dan itu bukanlah cairan primordial istana leluhur yang sebenarnya. Namun, peningkatan kultivasi seseorang terlihat jelas. Selain itu, ia memiliki 19 istana celestial dan 1 paviliun giok dan laut giok di istana leluhur embrio rohnya, yang setara dengan 20 paviliun giok dan laut giok. Peningkatan budidayanya tidak ada bandingannya. Rekonstruksi altar Jade Pool memiliki manfaat lebih dari itu. Dengan begitu banyak platform Jade Pool, itu berarti kecepatan pemulihan ki vitalnya sangat mencengangkan. Waktu pertarungannya bahkan lebih lama, dan peningkatan kekuatannya juga sangat mencengangkan. Dewa Kaisar Lang Xuan berpikir bahwa Qin Mu mendapat banyak manfaat dengan meminjam kolam gioknya untuk memasuki jalur tersebut, tetapi dia tidak menyangka ambisi Qin Mu lebih dari itu. Qin Mu ingin merekonstruksi ranah kolam giok dan dengan sempurna menggabungkan alam Dao dan sistem surga celestial. Bagi Lang Xuan dan 10 yang mulia surgawi lainnya, ini adalah sebuah reformasi,
tetapi bagi seluruh langit dan bumi, ini hanya untuk memperbaiki kekacauan. Tiba-tiba, Qin Mou membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Dia memandang Dewa Kaisar Lang Xuan di depannya dan membungkuk. Terima kasih banyak kepada saudara Dao karena telah melindungi Daoku. Sudut mata Dewa Kaisar Lang Xuan bergerak-gerak, dan dia tersenyum. Yang Mulia Mu sedang memahami Dao di pavilion Gyoku. Jika sesuatu terjadi padanya, dosaku akan sangat besar. Qin Mou tertawa keras, dan senyumannya tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan ekspresi serius, saat aku memasuki jalan tadi, 8 pembuluh darah naga di kolam giok pecah 1 kali, dan pasti akan pecah lagi di masa depan. Benda besar di bawah tanah itu pasti akan melenyapkan pembuluh darah naga di kolam giok sepenuhnya dan singkirkan tempat ini. Dewa Kaisar, 20% dari produksi kolam giok akan menjadi milikku, dan aku akan membantumu menemukan benda sebesar itu. Sudahkah kau mempertimbangkan kondisi ini, Kaisar Dewa? Dewa Kaisar Lang Xuan menjadi marah dan berteriak, kamu dengan jelas mengatakan 10% dari cairan primordial, jadi mengapa sekarang menjadi 20%? Saat dia mengatakan itu, getaran hebat tiba-tiba datang dari dasar kolam giok. Dengan suara gemuruh yang keras, Dewa Kaisar Lang Xuan buru-buru menoleh untuk melihat ke kolam giok dan melihat bahwa 8 gunung batu giok tiba-tiba pecah. Setiap pegunungan dipecah menjadi 3 hingga 5 bagian, seolah-olah ada monster besar di bawah tanah. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan merobek urat naga di kolam giok. Sudut mata Dewa Kaisar Lang Xuan bergerak-gerak. Dia mengaktifkan mata kesadarannya, mencoba menemukan sumber serangan. Namun, bahkan setelah mencari di langit dan bumi, dia masih tidak dapat menemukan dari mana serangan itu berasal. Waktu telah berubah. Qin Mou berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda berjanji kepada saya sebelum saya memasuki jalur tersebut, saya hanya akan mengambil 10% dari manfaatnya. Pada saat itu, saya belum melangkah ke jalur tersebut dan membutuhkan bantuan Anda, jadi harganya agak rendah. Sekarang saya sudah melangkah ke jalur tersebut, saya tidak perlu memohon lagi kepada Anda, jadi harganya wajar. Jika Anda terus ragu, harga saya akan sedikit lebih tinggi. Dia mengangkat 2 jari, dan jari ketiga hendak berdiri. Ekspresi Dewa Kaisar Lang Xuan bimbang. Qin Mou mengangkat jari ketiganya, namun pada saat itu, Kaisar Dewa Lang Xuan buru-buru meraih jari ketiganya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, Master Aliansi MU, 20% adalah 20%. Dapatkah Anda mengatakan apa hal besar yang ada di bawah tanah sekarang? Qin Mou tertawa keras dan menyapu seluruh jarinya. Dia datang ke sisi panggung dan berkata sambil tersenyum, benda besar di bawah tanah itu ingin mencuri Dao Agung dari kolam giok dan menyerap kekuatan kolam giok untuk menghidupkannya kembali. Ada peti mati besar di bawah tanah. Saat peti mati menyerang 8 urat naga, tutup peti mati terbuka, dan saya melihat pemandangan mengerikan datang dari peti mati. Cahayanya sangat terang. Dewa Kaisar Lang Xuan menoleh, tetapi dia tidak dapat melihat peti mati apapun. Dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Di mana peti mati besar itu? Qin Mou mengulurkan jari dan mengetuk bagian tengah alisnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan meminjamkanmu kekuatan agar kamu bisa melihat melalui mataku. Mata Dewa Kaisar Lang Xuan membelalak, dan dia langsung melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat mata vertikal di jantung alis Qin Mou melihat ke bawah tanah, tapi apa yang dilihatnya bukan di bawah tanah. Apa yang dia lihat adalah pemandangan mengerikan dari kehancuran alam semesta. Dao besar, bintang, galaksi, luar angkasa, surga, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi bubuk. Bahkan kesadaran Dewa Abadi akan keberadaan yang kuat pun hancur bersamaan dengan kehancuran alam semesta. Hal yang paling menakutkan adalah lapisan kehampaan dimusnahkan. Kehampaan ada di mana-mana, tapi hanya dewa yang kuat yang bisa merasakan keberadaan kehampaan. Bahkan ada lebih sedikit dewa yang dapat memasuki kehampaan, dan bahkan lebih sedikit lagi keberadaan yang dapat menanamkan kesadaran mereka dan Dao besar ke dalam kehampaan dan hidup berdampingan dengannya. Adapun untuk menanamkan keterampilan Dao mereka sendiri di kehampaan tingkat tinggi, itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Di antara yang mulia surgawi saat ini, hanya Grand Emperor dan Kaisar pendiri yang dapat melakukan ini. Bahkan ahli penciptaan zaman purba yang kuat pun dapat melakukan ini. Grand Emperor telah mengubah Dao kesadaran agungnya menjadi surga kesadaran agung yang menyeluruh dan menanamkannya dalam kehampaan ke-36, kehampaan tertinggi. Kaisar pendiri telah mencetak pedang Dao-nya di ruang ke-35. Para pemimpin para ahli penciptaan zaman primordial dan banyak roh leluhur telah menanamkan kesadaran mereka di lapisan kehampaan lainnya. Saat itu, untuk sepenuhnya melenyapkan para ahli penciptaan, Kaisar Langit Kuno telah memimpin para dewa kuno dan beberapa setengah dewa yang kuat ke dalam kehampaan, menghapus jejak yang ditinggalkan oleh para ahli penciptaan yang kuat sedikit demi sedikit. Sebagai nenek moyang setengah dewa saat itu, Kaisar Dewa Lang Xuan juga mengikuti Kaisar Langit untuk menghapuskan jejak para ahli penciptaan, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia tahu betapa sulitnya menghilangkan jejak Tuan Pencipta.
Jejak kesadaran mereka seperti parasit yang memasuki kehampaan, membuat mereka sulit ditemukan dan dimusnahkan sepenuhnya. Namun sekarang, dia benar-benar melihat 35 ruang kosong itu runtuh sepenuhnya dalam waktu singkat, menghancurkan jejak para praktisi kuat yang berlindung di dalamnya. Ketakutan yang tak terbatas tumbuh di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Keringat dingin mengucur di keningnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat kehancuran dari kekosongan ke-36. Kekosongan ke-36, yang juga merupakan kekosongan tempat Grand Emperor mempercayakan kesadarannya kepada surga yang maha agung, juga dikenal sebagai kekosongan tertinggi, surga yang menyeluruh, dan surga tertinggi. Kekosongan tertinggi ini bagaikan cangkang telur yang menghantam tanah dalam bencana besar kehancuran alam semesta. Itu juga seperti bola berisi air yang ditusuk dengan jarum dan meledak. Dewa Kaisar Lang Xuan gemetar ketakutan. Ketakutan akan kiamat menyerbu hati Daonya. Hati Daonya tidak sekuat hati Qin Mu. Inilah kelemahan sistem harta karun ilahi dan istana celestial. Qin Mu masih bisa tetap tenang saat melihat kiamat, tapi dia tidak bisa. Kehancuran semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Yang Mulia Surgawi tidak dapat menahannya. Dia ketakutan. Namun, yang aneh adalah semua yang dilihatnya diam saja. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya hancur, langit dimusnahkan, kehampaan hancur, dan ledakan kehampaan yang terakhir masih terjadi. Itu mungkin disebut gambar, tapi sebenarnya bukan. Lukisan itu permukaannya datar, tapi apa yang dilihatnya melalui mata vertikal Qin Mu adalah 3 dimensi. Pada saat ini, dia melihat hal besar yang disebutkan Qin Mu. Itu adalah peti mati yang terbang keluar dari surga agung dari kekosongan tertinggi. Tidak diketahui jenis logam suci apa yang terbuat dari peti mati itu, tetapi peti mati itu terkorosi oleh kehancuran alam semesta dan tertutup karat. Permukaan peti mati dipenuhi dengan tanda dao besar yang tidak dikenali Lang Xuan. Dalam kehancuran alam semesta, sepotong surga agung yang menyeluruh terbang, seolah-olah terbang ke arah mereka. Hal yang aneh tentang peti mati ini adalah bahwa peti mati itu terletak di pecahan surga agung yang menyeluruh, dan ada sebuah altar pengorbanan kayu besar di pecahan itu. Peti mati itu diletakkan di atas altar pengorbanan dan berdiri tegak. Setengah dari kepingan surga yang menyeluruh telah memasuki istana leluhur dan terkubur di bawah tanah. Dewa Kaisar Lang Xuan tidak dapat melihatnya karena kesadarannya tidak dapat melihat langit agung yang menyeluruh. Dewa Kaisar Lang Xuan melihat pemandangan ini dan sedikit bingung. Suara Qin Mu terdengar, dan dia berkata dengan santai, keberadaan di peti mati ini adalah seorang praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya. Ketika alam semesta dihancurkan, dia mencoba memasuki alam semesta kita dengan berkorban. Titik waktu dia berada sangat aneh. Bagian belakang peti mati berada di alam semesta, dan waktu dan ruang tidak ada. Itu masih pada saat kiamat, dan dia menggunakan pecahan surga agung yang menyeluruh untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, bagian depan peti mati telah masuk alam semesta kita, dan itu sudah ada sejak lama di alam semesta kita. Dewa Kaisar Lang Xuan tidak begitu mengerti. Dia memandangnya dengan curiga dan bertanya, sudah berapa tahun dia ada di alam semesta kita? Itu mungkin sudah ada sejak awal mula alam semesta. Qin Mu tidak yakin, jadi dia berkata, dia mungkin mulai mencuri cairan primordial dari kolam giok pada awal alam semesta. Namun, dia pasti merasa was-was saat itu. Dia takut para dewa kuno dan ahli penciptaan akan mengetahuinya, jadi dia tidak berani mencuri kekuatan kolam giok secara sembarangan. Ketika para penguasa penciptaan, para dewa kuno, dan setengah dewa meninggalkan istana leluhur untuk menyegel tempat ini, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan 8 pembuluh darah naga di kolam giok dan mencuri kekuatan kolam giok. Kaisar Dewa Lang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana separuh dari dirinya bisa tetap berada di alam semesta sebelumnya yang telah hancur dan separuh lainnya di zaman kita? Jika kamu menghapus faktor waktu, kamu akan mengerti. Qin Mu menjelaskan kepadanya dengan serius, tanpa waktu, menghilangkan waktu, bahkan jika alam semesta dihancurkan dan dilahirkan, itu hanyalah transformasi antara energi dan materi. Proses transformasi energi menjadi materi adalah proses perluasan alam semesta, dan proses transformasi materi menjadi energi adalah proses keruntuhan alam semesta. Perubahan materi menyebabkan kesalahpahaman tentang berlalunya waktu. Dia mencoba memasuki era kita dari alam semesta sebelumnya hanya karena dia tidak ingin mengubah dirinya menjadi energi alam semesta yang sedang dihancurkan, jadi dia mencuri energinya dari zaman kita dan menggantikan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa dia mencuri kekuatan kolam giok. Dia perlu menjaga keseimbangan antara dua alam semesta. Dewa Kaisar Lang Xuan masih bingung, tetapi dia tahu bahwa seseorang telah menggunakan teori ini untuk mencapai kesuksesan besar. Seni surgawi Yang Mulia Ling yang tidak berubah adalah misteri yang tidak dapat dipahami. Setelah Yang Mulia Ling menciptakan seni surgawi ini, 10 Yang Mulia Surgawi tercengang. Karena hal yang tidak diketahui, mereka takut. Hampir semua dari 10 Yang Mulia Surgawi dimobilisasi untuk menyingkirkan Yang Mulia Ling. Namun, Ming Fangyu memimpin,
dan roh primordialnya memasuki tubuh jasmani Kaisar Langit untuk membunuh Yang Mulia Ling di Sungai Surgawi. Akibatnya, roh primordial Ming Fangyu dan tubuh jasmani Kaisar Langit lenyap tanpa jejak. Kaisar Ilahi, praktisi kuat prasejarah ini adalah eksistensi yang hidup tinggi di surga agung. Kekuatannya melampaui 10 Yang Mulia Surgawi dan bahkan Yang Mulia Surgawi manapun. Jika dia memasuki istana leluhur, kekuasaan 10 Yang Mulia Surgawi akan runtuh, dan dia akan menjadi eksistensi yang tinggi dan perkasa. Qin Mu membimbingnya dengan sabar. Demi kekuatannya sendiri, dia akan menyingkirkan 10 Yang Mulia Surgawi atau menaklukkanmu. Sebagai penguasa era ini, apa yang harus kamu lakukan? Dewa Kaisar Lang Xuan kembali sadar, dan tatapannya berkedip. Dia berkata sambil tersenyum, namun, aku tidak akan membiarkan dia memasuki istana leluhur dan kolam giok, apalagi mencuri kekuatannya. Qin Mu menghela nafas lega dan menutup mata ketiga di tengah alisnya. Dengan Dewa Kaisar di sini, aku bisa merasa nyaman. Dewa Kaisar Lang Xuan memandangnya dan tersenyum. Yang Mulia Mu, dia bersembunyi di bawah kolam giok. Daripada menunggu dia mencuri kekuatan yang cukup untuk memasuki istana leluhur, mengapa kita tidak mengejarnya kembali ke zamannya? Saya perlu meminjam mata dewa Anda untuk menemukan lokasinya. Dia tersenyum bangga dan berkata dengan santai, saya benar-benar ingin bertemu dengan ahli tertinggi dari alam semesta sebelumnya. Qin Mu ragu-ragu, dan Dewa Kaisar Lang Xuan tersenyum. Apakah kamu tidak ingin menyingkirkan bahaya tersembunyi ini? Qin Mu memeriksa wajahnya dengan hati-hati, dan Dewa Kaisar Lang Xuan tenang. Dia tersenyum dan berkata, saya adalah 10 Yang Mulia Surgawi, penguasa alam semesta ini. Tentu saja saya harus mempertimbangkan era ini. Mu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, karena Kaisar Dewa memiliki niat seperti itu, aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Kaisar, baik kamu maupun aku tidak bisa datang ke bagian dari surga agung itu. Aku memiliki seni dewa yang disebut lintasan perahu ilahi paramita. Jika aku meminjam kekuatanmu, aku mungkin bisa memasuki bagian itu. Hati Dewa Kaisar Lang Xuan sedikit bergetar, dan dia mengangguk dalam diam. Dia memuji, Yang Mulia Mu tahu banyak. Qin Mu terkejut, dan dia berkata sambil tersenyum, tingkat kultivasi saya rendah, jadi saya suka memahami seni dewa secara membabi buta. Kaisar Dewa Lang Xuan tertawa dan berkata, kultivasimu sudah sangat tinggi. Izinkan aku bertanya padamu, siapa yang bisa berkultivasi sampai ke levelmu di usia 50-an? Kesampingkan segalanya, untuk bisa berkultivasi ke alam kolam giok untuk menjadi dewa surgawi dalam 50 tahun, di antara para jenius dari ribuan dunia dan surga, sudah sangat jarang yang memiliki bakat seperti itu. Terlebih lagi, kemampuanmu tidak terbatas pada itu. Qin Mu juga tertawa. Tentu. Kekuatan sihir Dewa Kaisar Lang Xuan membanjiri, dan Qin Mu segera menggunakannya untuk mengeksekusi lintasan perahu ilahi paramita. Penyeberangan perahu Dewa Paramita adalah surga ke-8 dari seni dewanya. Jurus ini tidak memiliki banyak kekuatan dan merupakan seni dewa yang memungkinkan seseorang memasuki kehampaan. Qin Mu telah menciptakan langkah ini untuk memasuki kehampaan tertinggi dan menyelamatkan jiwa Yang Mulia Yun yang ditekan oleh Grand Emperor. Namun, budidayanya saat ini masih lemah dan dia masih jauh dari bisa memasuki kekosongan tertinggi. Paling-paling, dia hanya bisa mencapai kekosongan ke-29 dan ke-30. Namun, dengan bantuan Dewa Kaisar Lang Xuan, kekuatan sihir Qin Mu langsung meningkat drastis, dan kesadarannya menjadi sangat kuat. Dengan raungan yang panjang, perahu ilahi paramita meledak. Perahu ilahi paramita dengan cepat terbentuk di bawah kakinya dan kaki Dewa Kaisar Lang Xuan. Perahu ilahi terbang keluar, dan haluan perahu bergerak ke bawah. Kecepatannya tak terbayangkan saat ia bergemuruh menuju dasar kolam giok. Di haluan kapal, Dewa Kaisar Lang Xuan memandangi dasar laut yang masuk dan bebatuan yang hancur, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya. Namun, meski kapal berguncang hebat, kapal itu tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia berlayar ke lapisan kehampaan di bawah tanah begitu ia bersentuhan dengan tanah. Kapal itu melewati lapisan kehampaan dalam sepersekian detik dan mencapai kehampaan ke-35, langsung menuju ke bagian dari surga agung yang menyeluruh. Jantung Dewa Kaisar Lang Xuan berdebar kencang. Dia akhirnya bisa melihat pecahan surga agung dengan matanya, altar pengorbanan di dalam fragmen, dan peti mati misterius di altar pengorbanan. Dengan kecepatan kilat, dia mendongak dan melihat paviliun giok dan laut giok di atas bahtera paramita dan pecahan surga agung yang menyeluruh. Seolah-olah tanah istana leluhur tidak ada. Dia bahkan bisa melihat para budak dan pengawas pertambangan berdiri di samping pegunungan yang tidak berwujud. Pemandangan ini membuatnya mendecakkan lidah karena heran. Bahtera paramita menabrak bagian dari surga yang menyeluruh, menyebabkan seluruh kapal meledak. 2 orang di haluan kapal terjatuh di udara, dan ketika mereka menstabilkan diri, mereka sudah bergegas ke bagian dari Great Overarching Heaven dan melayang di depan peti mati. Peti mati itu terlalu besar, dan karat di atasnya sudah kuno. Semakin rendah, semakin membusuk. Bahkan rune dan jejak Great Dao di atasnya pun sangat lemah.
Namun ketika mereka berdiri di depan peti mati, mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Kekuatan yang berasal dari peti mati itu terlalu menakutkan. Bahkan seseorang sekuat Lang Xuan merasa takut dan gentar. Itu adalah kekuatan Dao yang murni. Kekuatan Dao bahkan lebih tinggi dari kekuatannya sendiri. Itu bahkan lebih mendalam dan misterius. Sungguh tidak terbayangkan. Dewa Kaisar Lang Xuan menggenggam tangannya di belakang punggung, dan kesadarannya bergetar. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan keberadaan sekuat alam semesta sebelumnya akan sulit bertahan dari kiamat. Sungguh menyedihkan. Tepat pada saat ini, peti mati besar itu tiba-tiba berderit, dan tutup peti mati perlahan terbuka. Dewa Kaisar Lang Xuan tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Istana surgawi di belakang kepalanya muncul, dan roh primordialnya berdiri tegak di surga surgawi. Dia sudah siap menggunakan jari esensi surgawinya untuk membunuh orang di peti mati kapan saja. Peti mati terbuka, dan pohon Dao yang layu disembunyikan di dalam peti mati besar. Tidak ada mayat, juga tidak ada roh primordial seseorang. Hanya ada buah Dao yang layu di pohon Dao. Kesadaran luas menyebar dari buah Dao dan berkata dengan santai, eksistensi kecil seperti semut, mengejek elang yang menggunakan alam semesta sebagai tahunnya untuk terbang di antara berbagai alam semesta, menertawakan pengetahuan mereka yang dangkal. Hehe, teman kecil, kalian adalah orang-orang yang menyedihkan. Mereka berkomunikasi. Meski mereka tidak memahami bahasa satu sama lain, mereka masih bisa memahami pikiran satu sama lain. Dewa Kaisar Lang Xuan mencibir dan hendak berbicara ketika kesadaran lain datang dari berkata dengan santai, teman kecil, saat era alam semestamu hancur, bagaimana caramu melarikan diri? Dengan mulutmu? Berlututlah dan sembahlah aku. Korbankan cukup banyak pengorbanan untukku. Aku akan mengajarimu metode untuk melampaui dan membantumu mencapai Dao. Lalu, kamu bisa hidup hingga era alam semesta berikutnya. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia buru-buru menatap Dewa Kaisar Lang Xuan. Ekspresi Dewa Kaisar Lang Xuan bimbang.